Tokoh utama dalam kisah ini adalah Kang Ji-woo, seorang pemain profesional tingkat tinggi. Kemampuannya begitu luar biasa, hingga banyak orang mencurigainya menggunakan program ilegal. Ia selalu berada di peringkat teratas, dan karena kepribadian serta penampilannya yang dingin dan tanpa cela, banyak yang menganggapnya seperti robot III. Alasan utama ia begitu terobsesi dengan game itu adalah karena di sana, ia memiliki kendali penuh atas segalanya, sesuatu yang sama sekali tidak ia miliki di dunia nyata. Dalam kehidupan nyata, hampir semua hal terasa mustahil baginya. Tiang-tiang telepon di jalan tidak bisa ia goyangkan, tidak bisa ia manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan apapun. Namun di dalam game, semua itu bisa diubah hanya dengan satu klik mouse. Sebuah truk yang melaju kencang ke arahnya di dunia nyata, tidak mungkin ia hentikan, dan ia yakin bahwa jika truk itu menabraknya, hidupnya akan berakhir seketika. Untungnya, pengemudi truk itu mengerem pada detik terakhir. Sang sopir marah besar ketika melihat Ji-woo berdiri di tengah jalan, sementara Ji-woo menunjuk lampu lalu lintas yang memang sedang hijau untuk penyeberang jalan. Kemarahan Ji-woo muncul dari kesadaran bahwa di dunia ini ia tidak bisa melakukan apapun sesuka hati. Ia membayangkan betapa mudahnya segalanya jika ia memiliki kekuatan mengubah realitas seperti di dalam game. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah batang besi besar yang longgar dan hampir jatuh. Jika itu jatuh, seorang gadis kecil di bawahnya akan hancur tanpa ampun. Ketika tidak ada jalan lain, Kang Ji-woo berlari sekuat tenaga, mendorong gadis kecil itu ke samping, dan menggantikan posisinya tepat di bawah batang besi tersebut. Ia mati tertimpa demi menyelamatkan nyawa anak itu. Namun kematian itu bukanlah akhir hidupnya. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya melayang di dalam kehampaan hitam tanpa batas. Di hadapannya berdiri makhluk menyerupai iblis yang menyampaikan bahwa kematian hanyalah sebuah sarana untuk reinkarnasi, dan bahwa Ji-woo belum pernah melihat realitas yang sebenarnya. Setelah itu, jiwanya dipindahkan ke dalam tubuh lain. Dalam kebingungan, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang di mana ia berada, tubuh siapa yang kini ia tempati, dan alasan ia masih hidup. Satu hal yang pasti, ia tetap berinkarnasi ke dalam tubuh orang lain. Sensasi berat yang ia rasakan membuatnya yakin bahwa semua ini bukan mimpi. Ia hanya tahu bahwa dirinya berada di dalam sebuah kastel tua. Saat ia masih tenggelam dalam kebingungan, sebuah pedang tajam tiba-tiba menusuk dadanya, darah mengalir deras. Seorang wanita menarik pedang itu keluar, menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat. Wanita itu terlihat menikmati penderitaannya. Ji-woo tidak mengerti bagaimana ia masih hidup setelah serangan mematikan seperti itu. Ia menoleh ke arah wanita tersebut dan menuntut penjelasan, tetapi wanita itu tidak memberikan alasan apapun dan kembali mengangkat pedangnya untuk menghabisinya. Serangan itu terhenti ketika seorang pria lain muncul. Dari situ terungkap bahwa mereka bertiga adalah saudara kandung, dan wanita itu bernama Chaldera. Pria yang datang belakangan adalah kakak tertua mereka. Kakak itu berpura-pura iba pada adik bungsunya dan meminta Chaldera untuk tidak terlalu keras. Ia mendekat, berlutut sejajar dengan mata Ji-woo, lalu memberinya sebuah ramuan sambil menunjukkan sikap seolah sangat peduli. Ji-woo percaya dan meminum ramuan itu, mengira itu adalah ramuan penyembuh. Begitu menelannya, ia langsung menyadari bahwa itu racun dan memuntahkannya. Di dunia ini, nama barunya adalah Kela. Tenggorokannya terasa seperti ditusuk ribuan jarum dan panas seakan mendidih. Melihat penderitaannya, sang kakak perempuan mulai khawatir dan mengira ia akan mati. Meskipun dialah yang sebenarnya ingin membunuhnya. Sang kakak tertua justru menenangkan dan menyatakan bahwa meskipun Kela kesakitan, ia tidak akan mati dengan mudah. Gerbang kastel tiba-tiba terbuka dan para prajurit mengumumkan bahwa Raja Helltown telah kembali dari perburuan pahlawan. Raja ini adalah ayah dari saudara-saudara kejam tersebut dan juga ayah Kela. Penampilannya gagah dan penuh dominasi, namun ia sedang dalam suasana hati yang buruk karena mendengar jeritan kesakitan bergema di dalam kastelnya. Saudari yang kejam segera meminta maaf dan berusaha menyalahkan Kela atas kekacauan itu. Raja Iblis tidak mau mendengarkan alasan apapun. Dalam sekejap, ia mencengkeram leher kedua anak itu dan mencekik mereka dengan kekuatan luar biasa. Baginya, suara lemah di dalam kastelnya adalah sebuah aib. Kedua saudara itu terus memohon ampun sambil kehabisan napas. Di saat itu, Kela menyadari sepenuhnya bahwa sosok kejam di hadapannya adalah ayahnya, dan dua orang lain itu adalah saudara kandungnya. Raja Iblis kemudian menendang Kela dengan keras, menyatakan bahwa hanya ada dua suara yang boleh terdengar di kastelnya, yaitu suara kelahiran iblis sejati atau suara kematian yang menyakitkan. Ia menginjak tubuh Kela seperti menginjak kaleng kosong, membuat jeritannya menggema ke seluruh kastel. Tergeletak tak berdaya, Kela benar-benar yakin bahwa ini bukan mimpi. Ia telah berinkarnasi ke dunia lain, dan nasib terburuknya adalah terlahir sebagai anak dari seorang demon lord yang kejam. Pikirannya kemudian terseret ke dalam kilas balik masa kecil tubuh ini. Sejak kecil, Kela selalu menjadi sasaran kekerasan saudara-saudaranya. Ia hanya bisa menangis dan mengadu pada ibunya. Chaldera sering melukai matanya, sementara kakaknya Tarme kerap mencampur racun ke dalam makanannya. Ibunya hanya menyuruhnya membalas seperti iblis sejati dan melawan mereka. Kela sebenarnya bisa melakukannya, tetapi ia takut akan dibunuh jika melawan. Ibunya menanggapi ketakutan itu dengan dingin dan menyarankan agar ia membunuh mereka terlebih dahulu sebelum mereka sempat membunuhnya, seperti ayahnya yang telah membunuh 12 saudaranya sendiri
untuk menjadi Raja Iblis. Baginya, membunuh lebih dulu adalah hal yang wajar. Ia bahkan menusukkan belati ke perut anak itu agar ia belajar bagaimana menjalani hidup sebagai iblis. Dengan pikiran itu, Kela terbangun dari mimpi buruknya. Napasnya terengah-engah karena ketakutan. Seorang pelayan yang berada di sampingnya merasa lega melihatnya sadar. Kela berusaha memahami situasi dan menyadari bahwa apa yang ia lihat dalam mimpi adalah potongan ingatan dari pemilik tubuh asli bernama Kela. Ia juga menyadari bahwa semua lukanya telah sembuh, membuktikan bahwa tubuh ini memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Sang pelayan mengingatkannya bahwa ia telah tidur selama beberapa hari dan menyuruhnya bangun untuk makan bersama keluarga demi memulihkan tenaga. Pelayan itu bernama Rin dan merupakan pelayan pribadi Kela. Karena Kela dikenal penakut dibandingkan saudara-saudaranya, ia selalu dipandang rendah. Rin pun tidak memperlakukannya seperti tuan yang semestinya. Ingatan tentang Rin hampir semuanya buruk. Ia tidak pernah benar-benar setia, sering menghindari tugas dan bersikap seenaknya. Kela menyadari bahwa pemilik tubuh ini sebelumnya memang sangat lemah dan tidak berguna. Sampai-sampai, seorang pelayan berani bersikap seperti itu terhadap putra Raja Iblis. Sejak awal, Kela selalu menjadi korban perundungan. Ketika ia memikirkannya, hidupnya di dunia ini tidak jauh berbeda dari dunia sebelumnya, di mana yang kuat selalu memangsa yang lemah. Beberapa saat kemudian, ia duduk di meja makan bersama ayah dan saudara-saudaranya. Raja Iblis murka karena Kela datang terlambat. Rasa takut menyelimuti Kela saat menghadapi ayahnya, tetapi ia tetap duduk dan meminta maaf. Pada saat itu, saudari bernama Caldera melemparkan sebuah belati dari bawah meja, dan senjata itu menancap tepat di kaki Kela. Rasa sakit itu menghantam Kela dengan keras. Sementara itu, Caldera dan pelayannya tertawa tanpa kendali seperti binatang yang menikmati penderitaan. Caldera terus mengganggunya dan bersikap seolah peduli dengan menyuruhnya makan dengan baik dan menjadi pria yang layak. Di dalam dirinya, Kela hampir hancur menahan rasa sakit. Ia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika keluarganya mengetahui bahwa jiwa asli Kela sudah tidak ada lagi di dalam tubuh ini. Meski begitu, ia tetap menunjukkan sikap tenang, berterima kasih atas perhatian kakaknya, dan menyatakan akan makan dengan baik. Namun, begitu sopan pertama masuk ke mulutnya, ia langsung sadar bahwa makanan itu sama sekali tidak layak dimakan. Semua ini adalah ulah kakak tertuanya, Tarme, yang seperti biasa memberinya sup busuk alih-alih makanan normal. Tarme memasang senyum lembut seolah sangat mengkhawatirkan adiknya. Kela tahu dengan jelas bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Pada kenyataannya, 3 iblis yang duduk di hadapannya bukanlah keluarga, melainkan musuh. Di saat itu, Kela bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan lagi menjadi sasaran pelampiasan mereka. Ia sudah muak diperlakukan seperti ini dan memutuskan untuk berubah demi hidupnya sendiri. Sejak dulu ia selalu ingin mencapai sesuatu. Di dunia lamanya, ia dikenal sebagai perancang peta terbaik dalam game. Namun di dunia nyata, ia tidak memiliki apapun. Ia lemah, tak berdaya, tanpa harapan, hingga akhirnya mati secara hina, tertimpa batang besi seperti seekor anjing. Kali ini ia menolak mati dengan cara yang sama. Dengan pikiran itu, Kela mengangkat sebuah piring makanan dan melemparkannya keras ke wajah Caldera. Menurutnya sudah sepantasnya kakaknya mencicipi sup buatan saudaranya sendiri. Setelah itu, ia mencabut belati yang menancap di kakinya dan melemparkannya ke arah Tarme, menganggap kakaknya juga pantas merasakan hadiah dari Caldera. Raja Iblis tidak mengerti apa yang tiba-tiba merasuki Kela. Tarme langsung naik pitam, membanting meja makan hingga terbalik, dan membuat semua hidangan berserakan. Kela terlihat puas setelah membalas perlakuan mereka. Namun tindakannya membalik meja membuat amarah ayahnya meledak. Tubuh Kela ditekan ke tanah dengan kejam seperti anjing yang diinjak. Meski begitu, ia pulih dengan cepat dan tidak mengeluh sedikit pun. Di dalam dirinya, ia merasakan kekuatan aneh yang membuatnya sadar bahwa ia benar-benar adalah putra Raja Iblis. Untuk saat ini, ia ingin mengetahui batas kemampuannya. Saat pikiran itu muncul, Rin mengingatkannya bahwa ia harus mengikuti pelajaran kekuatan iblis. Kela membalas dengan sikap dingin dan menolak nada perintah darinya. Rin terkejut melihat perubahan sikap itu. Ia tidak mengerti dari mana keberanian itu berasal. Sementara itu, Kela memikirkan pelajaran kekuatan iblis yang menurut ingatan Kela merupakan salah satu pengalaman terburuk dalam hidupnya. Meski begitu, ia tidak berniat menghindarinya. Di lapangan latihan, instruktur mengumumkan bahwa Lady Caldera dan Lord Tarme tidak akan mengikuti kelas hari itu. Ia merasa senang karena murid lain tetap hadir. Kela, yang berdiri di antara para murid, merasa tidak nyaman melihat 2 orang yang berdiri di dekatnya. Dalam ingatan Kela, merekalah yang sering memukulinya dengan dalih latihan. Bersama saudara-saudaranya, mereka menjadikan Kela bahan hiburan. Setiap kali Kela tidak menunjukkan semangat bertarung, mereka selalu menemukan alasan untuk memukulnya. Kini Kela sadar bahwa pemilik tubuh ini bukan lemah, melainkan terlalu baik hati. Pemilik lama itu sudah pergi dan Kela yang baru berencana mengubah segalanya. Ia akan menggunakan kekuatan iblis untuk dirinya sendiri dan menunjukkan siapa yang sebenarnya lemah. Saat kelas dimulai, instruktur mengumumkan kelanjutan sesi pertarungan sebelumnya. Seorang murid berambut merah menyebut bahwa dialah yang terakhir bertarung melawan Kela.
Murid itu terus memprovokasi Kela mengulangi kesalahan yang seharusnya tidak ia lakukan. Kela telah memutuskan bahwa kali ini ia tidak akan Ketika keduanya berdiri saling berhadapan, murid berambut merah yang bernama Ruth membungkus kedua tangannya dengan energi merah dan biru. Semua orang yakin Kela akan kembali dipermalukan. Beberapa murid bahkan berharap Ruth menahan diri karena tidak ingin mendengar jeritan Kela. Pemandangan ini mengingatkan Kela pada para perundung di kehidupan lamanya saat ia tidak punya uang, tidak punya kekuatan, dan selalu dipandang rendah. Ia memutuskan bahwa semua itu akan berakhir sekarang. Tanpa peringatan, Kela melepaskan mana dalam jumlah luar biasa. Tekanan itu membuat Ruth membeku ketakutan. Begitu pula semua orang yang membencinya. Wajah Ruth pucat seperti orang mengalami trauma berat, tubuhnya terpaku ke tanah. Kela mengepalkan tangan dan melayangkan satu pukulan yang menghantam Ruth hingga tubuhnya terbenam ke tanah. Para perundung yang sebelumnya mengejek kini terdiam dengan mulut terbuka. Instruktur pun panik karena pukulan itu terlalu cepat hingga Ruth tidak sempat bereaksi. Wajah Ruth hancur, tanduk dan giginya patah, darah mengalir deras. Kela tidak sedang bercanda. Pukulan itu adalah peringatan bahwa ia bukan lagi anak penakut. Ia adalah putra Raja Iblis yang perkasa dan tidak akan membiarkan siapapun merendahkan keluarga kerajaan. Ruth memohon ampun karena takut mati. Kela menatapnya tajam, memastikan ketakutan itu tertanam dalam-dalam. Murid lain gemetar menyadari bahwa Kela bukan lagi sosok yang dulu mereka hina. Kehadiran Kela bahkan membuat instruktur merasa terancam. Kela menuntut agar kelas dijalankan sebagaimana mestinya. Rin yang berdiri di belakang terpaku melihat perubahan ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa mereka sadari, Raja Iblis menyaksikan semua kejadian itu dari balkon kastel. Setelah itu, semua kembali ke kastel dalam keadaan tegang. Caldera sangat murka karena sup beracun itu dilempar ke wajahnya. Tarme juga tidak melupakan penghinaan yang ia terima. Untuk sementara, Tarme menyuruh Caldera menenangkan diri dan fokus memulihkan diri, mengingat Caldera tidak memiliki kemampuan regenerasi seperti Kela. Hal itu justru membuat Caldera semakin marah dan melampiaskannya dengan melemparkan barang-barang di sekitarnya. Ia membenci kenyataan bahwa hanya Kela yang memiliki kekuatan regenerasi. Tarme yakin bahwa kepribadian Kela telah berubah. Ia terus teringat momen saat Kela membatik meja dan dengan berani menyatakan bahwa mulai sekarang semua orang akan makan di kamar masing-masing. Sikap seperti itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan ayah mereka sempat tersenyum, sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Pikiran itu membuat Caldera semakin gila amarah. Ia tidak terima melihat ayahnya senang karena Kela. Tarme setuju bahwa ada yang salah, meski ia lebih memilih mati daripada bekerja sama dengan Caldera. Namun situasinya memaksa mereka untuk sepakat menghadapi Kela terlebih dahulu. Caldera menyetujuinya sambil tertawa, berniat mengembalikan adiknya ke kondisi semula agar kembali menarik perhatian sang Raja Iblis. Kembali ke ruang kelas, Kela mendadak tegang ketika instruktur menunjukkan gambar Raja Iblis terkadang. Wajah Kela pucat saat melihatnya. Instruktur menjelaskan bahwa Terk adalah iblis terkuat di masanya, namun kejatuhannya disebabkan oleh konspirasi Heaven Guild. Sejak saat itu, berbagai guild mulai bergerak menuju kerajaan iblis dengan keyakinan bisa memusnahkan para iblis. Kela sudah mengetahui semua ini dari ingatan Kela. Karena keberadaan guild-guild itulah, ia tidak pernah bisa hidup normal di luar kastel dan harus menjalani hidup dalam ketakutan. Instruktur menjelaskan bahwa dengan dukungan Heaven Guild, musuh-musuh itu sedang mempersiapkan serangan besar. Ia meminta semua murid berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membantu Raja Iblis. Para murid bersorak penuh semangat. Di saat yang sama, Kela duduk di titik tertinggi kastel, memandang wilayah kerajaannya dari kejauhan sambil memikirkan satu hal, yaitu mencari jalan untuk keluar dari tempat itu. Jika ia terus tinggal di kastel, Kela sadar bahwa ia bisa mati sia-sia karena intrik saudara-saudaranya. Dari Rin, ia mengetahui bahwa ayahnya akan meninggalkan kastel 3 hari lagi untuk perburuan pahlawan berikutnya. Kela menjadi serius dan menanyakan kepada Rin apakah ia mengetahui kelemahan terbesar kastel. Rin tidak mengerti alasan perubahan sikap itu dan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun. Kela kemudian menjelaskan bahwa tidak ada pembuat peta yang benar-benar memahami medan pertempuran, sehingga anggota guild musuh selalu memanfaatkan area-area yang tidak mereka pahami untuk melancarkan serangan. Ia tidak ingin membuang waktu sebelum ayahnya berangkat, lalu menyusun rencana untuk membuat peta seluruh wilayah. Dalam pikirannya, inilah satu-satunya cara untuk membantu ayahnya membersihkan ancaman di sekitar teritori mereka. Kela mengingat bahwa dirinya yang dulu sering gagal melarikan diri, tetapi kali ini, ia merancang pelarian yang matang. Ia merasa dunia ini memberinya kebebasan lebih besar dibandingkan kehidupan sebelumnya, dan ia yakin mampu menyelesaikan peta tersebut. Ia kemudian memerintahkan Rin untuk segera menyiapkan sebuah kantor rahasia di basement kastel sebagai tempat bekerja tanpa diketahui siapapun. Namun Raja Iblis telah menyadari adanya rencana pelarian Kela dan yakin putranya tidak akan lolos dari pengawasannya. Ia memutuskan untuk bertindak sebelum terlambat. Tak lama kemudian, Kela merasa sangat kecewa. Tempat yang dipilih Rin sama sekali tidak sesuai harapannya. Bukan kantor yang layak, melainkan ruang penyimpanan sempit yang jelas tidak pantas bagi putra Raja Iblis. Rin menangis karena itu adalah tempat terbaik yang bisa ia temukan. Terlebih, karena diminta menjaga kerahasiaan mutlak.
Kela sengaja memarahinya untuk menegaskan posisi Rin sebagai bawahan, dan perubahan sikapnya benar-benar membuat Rin merasa terintimidasi. Rin menyadari bahwa Kela kini jauh berbeda dari sebelumnya, terasa lebih dingin dan menakutkan, namun juga membawa wibawa yang anehnya membuatnya terlihat lebih menarik. Sikapnya yang tenang dan bangsawan membuat Rin tanpa sadar merasakan ketertarikan. Kela kembali membentaknya karena dianggap melamun dan memerintahkannya untuk membawa kopi. Rin segera berlari melaksanakan perintah itu, meski kebingungan karena tidak tahu bahwa minuman itu sebenarnya tidak pernah ada di kastel. Sementara itu, Kela mulai fokus pada rencananya. Ia membentangkan patah dan menyadari betapa rentannya area sekitar kastel iblis. Ia memutuskan untuk membuat peta baru berdasarkan analisis medan. Di saat yang sama, Rin berlarian di lorong-lorong dengan panik, tidak tahu bagaimana memenuhi perintah aneh tersebut. Dalam kebingungannya, ia bertemu Raja Iblis yang langsung menanyainya tentang keberadaannya di basement dan posisi Kela. Rin diliputi ketakutan karena harus menjaga rahasia. Namun tekanan dari Raja Iblis membuatnya hampir tak sanggup menahan diri. Sementara itu, Kela dengan santai menikmati proses menggambar peta tanpa memikirkan apapun. Saat ia tengah asyik membagi wilayah dan medan, sebuah ledakan keras mengguncang gerbang depan. Raja Iblis muncul dalam kemarahan besar setelah mengetahui Kela membangun kantor rahasia tanpa izin. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, ia menghantam perut Kela dengan pukulan dahsyat. Raja Iblis menganggap Kela seharusnya menghadapinya secara langsung, bukan bersembunyi di basement sambil menyusun rencana kematian raja atau menunggu ajalnya. Rasa sakit yang dirasakan Kela jauh melampaui siksaan saudara-saudaranya. Ia yakin bahwa satu pukulan lagi bisa mengakhiri hidupnya. Dalam keadaan terdesak, Kela dengan cepat menunjukkan peta yang telah dibuatnya. Raja Iblis terdiam dan kebingungan, tidak memahami maksud peta itu. Kela lalu menjelaskan dengan terbata-bata bahwa kastel berada dalam bahaya besar karena kondisi wilayah sekitarnya, yang selama ini dimanfaatkan guild musuh. Dengan mengubah area sesuai peta tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan besar dalam pertempuran berikutnya. Perlahan Raja Iblis memahami maksudnya dan menarik kembali tangannya, meski masih mempertanyakan alasan perlunya kantor rahasia. Kela menjelaskan bahwa jika ia menyatakan secara langsung ingin membantu, itu akan terdengar tidak sopan, sehingga ia memilih membuktikannya lewat hasil kerja. Setelah membuktikan kemampuannya, Kela meminta kesempatan untuk membantu menghabisi pasukan Heaven Guild. Dari balik persembunyian, Rin nyaris kehilangan akal melihat keberanian Kela berbicara setenang itu kepada Raja Iblis, mengira tuannya sedang mencari kematian. Namun Raja Iblis hanya menanyakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan peta. Kela langsung menunjukkan 5 jari dengan antusias. Raja Iblis sempat mengira itu berarti 5 hari, tetapi Kela segera menjelaskan bahwa ia hanya memerlukan 5 jam. Setelah peta selesai, mereka masih memiliki waktu untuk melakukan konstruksi penting sebelum pertempuran besar. Sikap percaya diri Kela membuat Raja Iblis terkejut. Pada akhirnya ia tersenyum dan memberikan semua izin yang diperlukan sambil memperingatkan bahwa kegagalan berarti kematian. Setelah Raja Iblis pergi, Kela merasakan nyeri hebat dan memuntahkan darah akibat pukulan tadi. Ia sadar bahwa tanpa pembuktian itu, ayahnya pasti telah membunuhnya. Rin merasa lega dan bangga karena tuannya berhasil mencapai kesepakatan dengan Raja Iblis. Tetapi ia segera kembali dimarahi karena berdiri tanpa melakukan apapun. Ia diperintahkan membawa Kela ke ruang medis. Sesuai janjinya, Kela menyelesaikan peta dalam 5 jam. Pasukan Raja Iblis segera berkumpul dan memulai konstruksi besar berdasarkan rencana baru. Para perwira menggunakan sihir ilusi di luar area pembangunan, agar musuh tidak menyadari perubahan tersebut. Seperti di dunia game yang pernah ia kuasai, peta ini terbukti sangat efektif. Di sisi lain, Heaven Guild mengadakan pertemuan. Pemimpin mereka, Hermeson, mengumumkan bahwa para iblis sedang mengubah wilayah sekitar untuk keuntungan mereka, dan bahkan menggunakan sihir ilusi. Seorang anggota junior mengusulkan serangan segera untuk menggagalkan persiapan itu, tetapi Hermeson menilai bahwa mereka sudah terlambat. Menurut perhitungannya, satu-satunya pilihan adalah tetap berpegang pada rencana awal. Dalam 3 hari, pasukan terkuat Talua bernama Talkan akan tiba. Pasukan elit itu telah dipersiapkan selama 1 dekade dan kini berada di puncak kekuatan. Hermeson yakin para iblis tidak akan mampu mengalahkan unit elit tersebut, dan bahwa Raja Iblis akan segera tumbang. Sementara itu, pasukan Talkan melaju dengan kecepatan penuh, yakin akan mencapai kastel iblis dalam 2 hari. Mereka dipimpin oleh Jenderal Kilman yang penuh semangat dan terus mendorong pasukannya maju, dengan keyakinan bahwa merekalah yang akan menjatuhkan Raja Iblis Agung yang telah bertahan ribuan tahun. Seluruh pasukan Talkan dipenuhi gairah dan ketidaksabaran untuk membakar kastel iblis hingga menjadi abu. Di bawah, Komandan Angkatan Darat Shrius menunggang kuda sambil merasa bangga pada kepemimpinan Kilman. Ketika ditanya apakah mereka benar-benar akan menang kali ini, Shrius yakin bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Talkan Squad sama sekali bukan guild sembarangan. Menjatuhkan Raja Iblis beserta kastelnya hanyalah soal waktu. Sementara itu, Raja Iblis merasakan ketenangan tersendiri setelah mengetahui bahwa peta buatan Kela bekerja dengan sangat efektif. Rencana itu memang tidak sempurna, tetapi jauh lebih baik daripada tidak memiliki rencana sama sekali. Tubuhnya sendiri sudah berada di batas kemampuan, dan pilihan yang tersisa semakin sedikit. Hari esok akan menjadi hari penentuan, saat semuanya dengan Heaven harus diselesaikan.
Para mage dan iblis bergerak cepat menyelesaikan konstruksi yang benar-benar diperlukan. Kela mengamati seluruh perkembangan itu, dan baru menyadari perbedaan besar antara membuat peta di dalam game dan benar-benar mengubah bentuk dunia nyata. Meski demikian, memiliki kekuatan untuk membentuk ulang daratan tetap memberikan kepuasan tersendiri. Kini ia hanya perlu menunggu pertempuran yang akan dimulai esok hari, pertempuran yang akan membuktikan seberapa efektif peta buatannya. Hari pertempuran akhirnya tiba. Pasukan Heaven telah berkumpul dan Taukan Squad juga telah mencapai camp mereka. Para prajurit berteriak lantang menyebut nama Talasan. Guildmaster Hermison bertemu dengan Komandan Killman yang dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk segera bergerak menuju wilayah Raja Iblis dan mengalahkannya untuk selamanya. Dengan rencana utama yang siap dijalankan, sebelum barisan mulai bergerak, para prajurit mengangkat tangan dan mengeluarkan teriakan perang bersama. Tiba-tiba, di antara kaki Killman dan Hermison muncul sebuah bola kecil berwarna biru yang tampak seperti portal dan dengan cepat membesar. Killman langsung berteriak memerintahkan pasukannya bersiap menghadapi serangan kejutan musuh dan masuk ke formasi bertahan. Dari energi biru itu, Raja Iblis Helkaldun sendiri muncul ke medan depan. Untuk memahami mengapa Raja Iblis turun langsung ke garis depan waktu mundur ke beberapa saat sebelumnya, Kela memberitahu ayahnya bahwa ia telah menghilangkan penghalang yang memfokuskan sihir pengawasan Heaven ke kastil mereka. Dengan begitu, ayahnya kini bisa menggunakan sihir teleportasi tanpa terdeteksi. Dalam waktu singkat, Raja Iblis yang perkasa akan berdiri tepat di pusat markas Heaven. Putrinya, Caldera, salah paham dan menganggap teleportasi langsung ke markas musuh sebagai tindakan bodoh. Tarme juga menilai langkah itu terlalu berbahaya, bahkan bagi Raja Iblis. Kritik tersebut memicu amarah Raja Iblis yang merasa kemampuannya diragukan oleh anak-anaknya sendiri. Tatapan intensnya membuat keduanya gemetar. Sebenarnya mereka hanya ingin menyampaikan bahwa ia belum sepenuhnya pulih dan seharusnya menghindari risiko besar. Namun amarah Raja Iblis sudah meluap. Ia membungkam mereka dan menegaskan bahwa hanya dirinya yang berhak menentukan apa yang benar dan salah. Keputusannya telah bulat untuk memulai serangan langsung di pusat markas Heaven. Kembali ke masa kini, Raja Iblis bersumpah akan memusnahkan semua orang. Di sisi lain, Killman juga yakin bahwa Raja Iblis akan menyesali keputusannya datang ke sini. Ia segera memerintahkan Taukan Squad untuk membuka serangan. Kela sendiri telah mengerahkan seluruh pasukannya ke posisi yang ia inginkan. Setelah persiapan selesai, ia memerintahkan pasukannya maju. Pasukan iblis yang mengerikan itu berteriak keras saat bergerak, sementara para prajurit Heaven mulai melepaskan sihir ofensif. Kepanikan langsung melanda pasukan Heaven ketika tiba-tiba banyak iblis muncul dari dalam tanah dan menyerang manusia. Kela menyaksikan semuanya dari atas, melihat pertumpahan darah di bawah sana, dan tersenyum karena merasa segalanya berjalan sesuai rencananya. Namun saat ia menikmati keberhasilan peta buatannya, saudara-saudaranya muncul. Jelas bahwa mereka datang sebagai mimpi buruk terbesarnya. Mereka tidak ingin ayah mereka hanya memuji Kela setelah kemenangan perang ini, sehingga Kela harus mati di tempat itu. Tarme menggunakan cambuk anehnya yang menembus perut Kela dan terus masuk hingga berhenti jauh di dalam. Saat Tarme menekan tentakel itu lebih dalam, ia memerintahkan Caldera untuk bergerak. Caldera berlari membawa pedang dan dalam sekejap memenggal kepala Kela dengan mudah. Melihat kepala Kela terlempar ke udara, kedua saudara itu tersenyum puas. Meskipun Kela memiliki kemampuan regenerasi luar biasa, mereka yakin kali ini ia tidak akan lolos dari kematian. Kepala Kela terpisah dari tubuhnya, darah mengalir ke segala arah, dan tubuhnya terjatuh keluar dari dinding kastil. Tubuh itu menghantam tanah dan mewarnai bumi dengan darah, menyisakan harapan hidup yang hampir habis. Kela mengeluarkan suara lirih. Tarme dan Caldera menatap ke bawah dengan puas atas perbuatan berdarah mereka. Saat Tarme hendak berbalik untuk membantu ayahnya, Caldera melihat kesempatan dan menusukkan pedangnya ke titik lemahnya. Serangan mematikan itu membuatnya segera melompat menjauh dengan licik. Tarme terkejut melihat senjata terlarang milik ibunya berada di tangan Caldera. Caldera sama sekali tidak peduli pada aturan tentang senjata terlarang. Baginya, sebagai iblis, menghabisi semua pesaing, berarti ia akan menjadi satu-satunya pewaris. Dengan darah mengalir deras, Tarme menyerbu untuk menyeret Caldera bersamanya. Namun begitu pedang terlarang itu menembusnya, semuanya berakhir. Saat mereka bertarung di atap kastil, kehidupan Kela perlahan memudar. Ia sempat memikirkan betapa kejamnya saudara-saudaranya. Tiba-tiba area tempat tubuh Kela tergeletak runtuh secara magis. Di bawahnya, pelayan pribadinya, Rin, telah menunggu. Dengan cepat, ia menangkap kepala dan tubuh Kela, lalu membawanya ke tempat aman. Dengan gemetar, Rin berusaha menyatukan kembali bagian tubuh tuannya, berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, pasukan iblis berkumpul di dekat portal teleportasi untuk melancarkan serangan kejutan ke Heaven. Sayangnya, manusia telah mengantisipasi serangan semacam itu. Meski begitu, para iblis tetap maju tanpa rasa takut, karena mereka adalah ahli perang, dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Saat para prajurit garis depan terlibat pertempuran kecil, perang berubah semakin mengejutkan ketika seekor naga raksasa muncul. Raja Iblis Helkaldun sudah lama tidak berhadapan dengan makhluk mitologis seperti itu, tetapi ia memperlakukannya seolah hanya seekor kadal. Dengan sedikit kekuatannya, ia merobek kepala naga itu tanpa memberinya kesempatan menyerang. Jenderal Killman terperangah karena naga itu adalah kartu truf mereka.
Dengan panik, ia memerintahkan Brigade Mage untuk melepaskan seluruh kekuatan mereka. Setelah serangan mana dahsyat itu, ia menunggu asap menghilang sambil berharap Raja Iblis telah menerima kerusakan besar. Namun rasa takut menjalar di tulang belakang para prajurit ketika Hel Khaldun muncul kembali. Tubuhnya berputar dan berubah menjadi wujud iblis yang memancarkan kekuatan tanpa batas. Raja Iblis telah memasuki fase berikutnya. Killman pernah membaca tentang wujud ini di buku-buku kuno. Di masa lalu hanya sedikit orang yang pernah melihat bentuk akhir Raja Iblis dan hidup untuk menceritakannya. Semua yang lain tidak pernah selamat. Para prajurit menatap atasan mereka, tubuh mereka kaku oleh ketakutan. Komandan Shields berusaha menjaga semangat pasukan agar tidak runtuh, meski Killman sendiri merasakan gelombang ketakutan di tubuhnya. Raja Iblis menyadari satu celah besar dalam rencana sempurna Kela. Dengan membawa pertempuran ke pusat markas Seven, ia sebenarnya menjebak dirinya sendiri di medan perang. Namun Hel Khaldun tidak membiarkan kelemahan itu menghalangi peluang emasnya. Ia sudah terbiasa dengan perang semacam ini, dan bahkan merasa bangga karena putranya tetap memikirkan harga dirinya. Menyingkirkan pikiran tak berguna, ia fokus menebas segala sesuatu di hadapannya seperti yang selalu ia lakukan. Karena baginya cara terbaik menyelesaikan masalah adalah membunuh semuanya. Saat ia mengambil posisi bertarung, Killman segera memperingatkan pasukannya bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang. Hel Khaldun menghapus semua emosi yang tidak perlu dan maju dalam sikap menyerang, dengan mata yang berkilat penuh kebrutalan. Ketika perang mencapai puncaknya, jauh di sisi lain, di ruang bawah tanah rahasia kastil, Rin masih memeluk tubuh tuannya tanpa bergerak satu inci pun. Ia memanjatkan doa kepada roh manapun yang mungkin berada di sana, agar yang masuk Kela bisa selamat. Di masa lalu, Kela pernah melakukan eksperimen-eksperimen aneh bersama Rin. Ia memotong bagian tubuhnya sendiri dan Rin bertugas menyatukannya kembali. Meskipun terdengar tidak wajar, metode itu terbukti berhasil. Sebuah tangan yang terpotong bisa pulih hanya dalam hitungan detik. Setelah menguji beberapa bagian tubuh dasar, Kela menguatkan tekadnya untuk melakukan eksperimen yang jauh lebih ekstrim, yaitu memenggal kepalanya sendiri. Ia ingin memastikan apakah regenerasi supernya benar-benar mampu menyelamatkannya dari luka paling fatal. Ia berjanji kepada Rin bahwa eksperimen dengan kepala akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Setelah beberapa kali percobaan pemenggalan kepala, Kela memastikan satu hal, yaitu bahwa ia tidak bisa mati. Bagian berikutnya dari rencana adalah membocorkan informasi palsu kepada pelayan pribadi Caldera. Rin melakukan persis seperti yang Kela jelaskan. Ia menyebarkan rencana palsu bahwa Kela akan mencoba membunuh Caldera saat perang berlangsung, tepat ketika Raja Iblis bertarung melawan King Heaven. Mendengar itu, pelayan Caldera langsung murka. Memanfaatkan reaksi tersebut, Rin menambahkan informasi bahwa hanya ada satu cara untuk menembus regenerasi gila Kela, yaitu dengan memenggal kepalanya. Kembali ke masa kini, Rin mengertakkan giginya dengan cemas. Rencana gila itu bekerja dengan sempurna. Namun jika tuan muda yang ceroboh itu benar-benar mati, hidup Rin tidak akan berarti apa-apa lagi. Sebelumnya sempat memikirkan kemungkinan terburuk, luka di leher Kela menutup dengan cepat dan warna kehidupan kembali ke wajahnya. Kela sempat merasa bahwa dirinya benar-benar telah berakhir. Ia menduga kecepatan pemulihannya melambat karena blood yang mengandung mana. Tetapi kini setelah tubuhnya pulih, ia tahu saatnya melanjutkan ke tahap rencana berikutnya. Rin hanya merasa lega karena tuannya masih bernapas. Dalam luapan emosi karena Kela hidup kembali, ia memeluknya erat. Perasaan seperti itu belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kela terkejut dan pikirannya menjadi kacau. Ia segera menjauhkan Rin dan memaksa dirinya kembali fokus pada rencana. Sebelum melangkah lebih jauh, ia dengan tulus mengakhiri kontrak servant mereka untuk selamanya, mengembalikan kebebasan Rin sepenuhnya dan membebaskannya dari kehidupan sebagai pelayan terikat. Keputusan yang penuh kebaikan itu mengguncang hati Rin. Setelah kontrak berakhir, Kela menyarankan agar Rin menjalani kehidupan yang selalu ia impikan tanpa batasan apapun. Melihat Kela melangkah maju dengan keyakinan, jantung Rin berdegup kencang. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengannya di masa kecil, ketika Kela kecil tidak menginginkan seorang pelayan, melainkan hanya seorang teman. Bertahun-tahun kemudian, perlakuannya terhadap Kela membuatnya diliputi rasa bersalah. Untuk menebus kesalahan itu, Rin memohon agar diizinkan kembali menjadi servant-nya. Ia terus mengikuti Kela melalui terowongan-terowongan rahasia kastil. Di medan perang, Jenderal Killman berada di ambang kehancuran. Seluruh tubuhnya terluka parah dan satu matanya telah hancur. Raja Iblis Hel Khaldun pun tidak dalam kondisi baik, kehilangan satu lengan dan menerima kerusakan serius. Meski diserang dari segala arah dengan serangan licik, Raja Iblis tetap berdiri sendirian dengan kokoh. Killman menyadari bahwa ia tidak mungkin menandingi monster seperti itu. Menurut perhitungannya, tidak ada satu manusia pun yang mampu menghentikan bencana ini sendirian. Hel Khaldun mengamati sekeliling dan melihat bahwa pasukan manusia hampir sepenuhnya hancur. Pasukannya sendiri pun berada di kondisi yang sama. Di saat seperti itu, pikirannya tertuju pada anak-anaknya. Ia menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan datang membantunya. Alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, ia mengingatkan dirinya bahwa ini selalu menjadi pertarungannya sendiri. Dengan sisa mana terakhirnya, ia bersiap membersihkan segalanya.
Sementara itu, Kela dan Rin telah mencapai cahaya di ujung terowongan bawah tanah. Begitu keluar, mereka akan berada jauh dari perbatasan kastil iblis dan benar-benar bebas. Kela terlalu tenggelam dalam pikirannya hingga hampir menginjak sebuah jebakan. Rin segera melompat ke depannya dan memanggil perisai sihir untuk menahan serangan sihir jahat. Dugaannya tepat. Begitu ia mencium bau darah, ia sudah siap. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Para Assassin Heaven pun keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka telah bersembunyi di dalam terowongan untuk menangkap siapapun yang mencoba melarikan diri. Meski jalur ini adalah pintu keluar rahasia, mereka telah mengantisipasinya. Para assassin ini datang dengan satu misi mutlak, yaitu memusnahkan seluruh keturunan Raja Iblis. Mereka menghujani Kela dan Rin dengan sihir dari kejauhan, yang nyaris tidak mampu ditahan Rin dengan perisai yang terus melemah. Sebagai klien setia Tuan Muda, keselamatan Kela selalu menjadi prioritasnya, bahkan di atas nyawanya sendiri. Kela tahu bahwa Rin hanya memiliki sihir pertahanan sederhana. Ia tidak akan mampu bertahan lama dan hampir tidak bisa menggunakan sihir serangan. Rin telah 2 kali menyelamatkan nyawanya, dan kini ia siap mengorbankan dirinya agar Kela bisa kabur. Kela meletakkan tangannya di bahu Rin, lalu melemparkannya ke samping dan memarahinya karena berusaha terlihat kuat sendirian. Ia menegaskan bahwa jika Rin benar-benar ingin menjadi pelayannya, maka ia harus tetap hidup sedikit lebih lama. Para assassin mengejeknya dan menganggap ia telah membuang harapan terakhirnya. Berdasarkan informasi yang mereka terima, Kela adalah pewaris terlemah di kastil Raja Iblis, dan sihir kelas menengah sudah cukup untuk membunuhnya. Namun informasi itu salah. Kela tidak lemah, ia hanya pengecut. Ia memiliki kekuatan, tetapi tidak pernah berani menggunakannya. Kini dengan jiwa baru, segalanya telah berubah. Para assassin mengira putra Raja Iblis hanyalah iblis kelas rendah. Membuktikan kesalahan mereka, Kela menghabisi salah satu assassin dengan 1 pukulan. Assassin lain yang tertangkap memohon ampun, tetapi Kela menghancurkannya tanpa ragu. Menghadapi Mage Assassin Heaven bukan perkara mudah, tetapi ketika kelompok itu mulai panik, Kela memperlihatkan wujud mengerikannya. Dalam situasi itu, para mage hanya memiliki satu pilihan, yaitu Light Spear Spell. Teknik ini memungkinkan mereka mengumpulkan sedikit mana menjadi satu serangan dahsyat, dengan risiko besar jika serangan itu gagal. Menyadari kekuatan mengerikan sihir tersebut, Rin memperingatkan Kela untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Banyak tombak cahaya menghantam mereka. Kela yang sudah terluka menjadi lumpuh sepenuhnya. Rin pun terjebak dalam serangan itu, dan sekali lagi merasa gagal melindungi tuannya. Para mage yang tersisa kelelahan, tetapi puas karena rencana mereka berhasil. Mereka mencabut pedang dan melangkah maju dengan penuh keyakinan untuk mengakhiri semuanya. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka menikmati hasil jerih payah mereka. Rin diikat, dan mereka berniat memanfaatkan situasi itu. Rin sama sekali tidak takut, dan justru meluapkan kemarahannya kepada manusia-manusia kotor itu. Bagi Kela, ini adalah pertarungan pertamanya melawan manusia di dunia ini, dan seperti di kehidupan sebelumnya, manusia tetap mencoba melakukan kejahatan. Saat seorang mendekat dengan pedang yang dilapisi mana, Kela yang hanya beberapa langkah lagi dari kebebasan merasa bahwa waktu tiba-tiba berhenti. Ia merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang yang mendekat. Ketika ia membuka mata, avatar ayahnya berdiri di hadapannya. Awalnya, Kela mengira Raja Iblis telah mengakhiri perang, yang berarti rencana pelariannya gagal. Namun Hel Khaldun berbicara dengan ketulusan. Sebagai Raja Iblis yang telah melalui banyak perang, ia telah mempertimbangkan semua kemungkinan. Dalam pandangannya, Caldera adalah iblis kejam yang tidak peduli pada sesamanya, sementara Tarme tidak memiliki hasrat untuk memimpin kerajaan dan hanya menginginkan ketenaran serta kekuasaan. Kela menjadi bingung dan diliputi kecemasan, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa memedulikan kebingungan Kela, Hel Khaldun menjelaskan bahwa sebelum mati, seorang Raja Iblis memiliki kemampuan untuk mewariskan mana kepada garis darahnya. Meskipun hanya untuk waktu singkat, ia telah yakin sepenuhnya bahwa Kela adalah kandidat terbaik untuk tahta. Meskipun menyadari bahwa keputusan itu akan menghancurkan semua rencana yang telah disusun Kela. Kela berusaha menolak, tetapi semuanya sudah terlambat. Raja Iblis telah mengambil keputusan sejak awal. Hel Khaldun memempatkan seluruh sisa mana yang masih bertahan di dalam tubuhnya dan mewariskannya kepada putranya, Kela. Sebuah orb gelap yang dipenuhi kekuatan luar biasa terpaksa diserap Kela ke dalam tubuhnya. Dengan tatapan suram, Hel Khaldun menyampaikan agar putranya tidak meratapi kematian ayahnya dan tumbuh menjadi iblis sejati yang pantas menyandang kekuatan itu. Kembali ke medan pertempuran utama, kepala Raja Iblis yang telah terpenggal akhirnya menghembuskan napas terakhir. Komandan Srios berdiri membeku sebelum memastikan bahwa Raja Iblis telah benar-benar mati. Kemenangan itu diraih dengan nyawa Jenderal Killman sebagai taruhannya, tetapi usaha terakhirnya berhasil. Para prajurit lain awalnya tidak percaya menatap jasad Raja Iblis yang tergeletak. Saat kenyataan akhirnya dipahami, mereka berteriak dan bersorak merayakan kemenangan. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa putra Raja Iblis sedang menyerap kekuatan iblis kerajaan pada saat yang sama. Begitu mana Hel Khaldun sepenuhnya menyatu dengan Kela, tombak-tombak cahaya kecil yang sebelumnya menahan Kela dan Rin di dalam terowongan lenyap seketika, seolah tidak pernah ada.
Para mage merasakan perubahan mendadak pada aura tuan muda dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Kela tertawa keras tanpa bisa menahannya. Semua rencananya telah berjalan sempurna. Hel telah mati dan kekuatan nyaris tak terbatas kini berada di tangannya. Segalanya akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Para mage yang kehabisan mana panik mencari jalan kabur. Kela menoleh ke dalam dirinya sendiri dan merasakan sebuah kehampaan hitam tanpa ujung. Kekuatan yang diwariskan Hel terlalu besar untuk langsung ia pahami sepenuhnya. Saat para mage mundur ketakutan, Kela memaksa mereka mengulangi hinaan-hinaan kotor yang sebelumnya mereka niatkan untuk Rin. Sebagai iblis berdarah murni, ia merasa pembalasan adalah hal yang wajar. Dengan kekuatan ayahnya sekarang berada dalam genggamannya, menghadapi para mage lemah itu bukanlah masalah. Namun ia juga menyadari bahwa menggunakan kekuatan tersebut memberikan tekanan besar pada tubuhnya dan masih sulit dikendalikan. Setelah memastikan Rin tidak terluka, mereka berdua meninggalkan tempat mengerikan itu. Meski Hel adalah ayah yang buruk, Kela tetap bersyukur karena tanpa pengorbanannya, pelarian ini tidak akan mungkin terjadi. Di belakang mereka, kastil Raja Iblis terbakar habis, sementara Kela dan Rin berjalan di tengah ladang hijau. Untuk pertama kalinya, Kela benar-benar merasakan arti kebebasan. Di hadapannya terbentang banyak kemungkinan. Ia bisa pergi kemana saja, menjadi apapun, dan menjalani hidup sesuai keinginannya. Di tengah rasa bahagia itu, kekuatan asing tiba-tiba berkumpul di sekitar tubuh Kela dan menelannya sepenuhnya. Rin mengira perubahan sihir tersebut adalah mantra teleportasi. Kela segera menggenggam tangan Rin agar ia ikut terbawa kemanapun sihir misterius itu membawa mereka. Rin meneguhkan tekadnya untuk selalu bersama Kela, tanpa ragu sedikitpun. Saat mereka mendarat, keduanya tidak tahu di mana mereka berada. Rin sempat mengira Kela yang memicu teleportasi, tetapi Kela sendiri tidak memahami apa yang terjadi. Ia menduga itu adalah sihir otomatis yang disiapkan Hel sebagai pengaman, aktif jika ia mati di medan perang. Bukan hanya berpindah ke tanah asing, seluruh luka yang tersisa di tubuh mereka pun sembuh sepenuhnya. Kela memperkirakan mereka menghabiskan sekitar 3 hari di dalam ruang teleportasi. Hel kemungkinan sengaja mengatur waktu dan menyertakan sihir penyembuhan sebagai langkah darurat. Menggabungkan 2 mantra tingkat tinggi sekaligus bukanlah hal sepele. Meski Hel adalah ayah yang kejam, ia tetap peduli pada kelangsungan hidup anak-anaknya. Rin menyusun semua petunjuk dan memastikan bahwa Raja Iblis telah benar-benar mati. Dengan senyum sinis Kela merasa puas karena rencananya berjalan sempurna. Dengan takhta kosong, Rin menyarankan agar Kela menjadi Raja Iblis berikutnya. Itu adalah hal terakhir yang ia inginkan. Tetapi Rin telah melihat perubahan besar dalam dirinya dan menganggap Kela sebagai penerus sejati warisan Raja Iblis. Rin bertekad membantu sepenuh tenaga hingga Kela benar-benar menjadi raja. Kela menolak untuk saat ini karena menyadari kurangnya kekuatan dan pasukan. Beberapa menit berjalan, mereka menemukan petunjuk pertama tentang lokasi mereka. Dari lingkungan sekitar, tampak jelas bahwa mereka berada di Arsol, kota sihir tempat bakat magis dikembangkan dan dimodifikasi khusus untuk membasmi iblis. Sebagai pusat sihir, Arsol tengah merayakan kematian Raja Iblis Hel. Mereka kebingungan mengapa sihir teleportasi membawa mereka tepat ke pusat wilayah musuh. Jika identitas mereka terbongkar, keadaan akan sangat berbahaya. Rin segera menggunakan sihir transformasi untuk menyembunyikan ciri iblisnya, membuatnya tampak seperti gadis manusia biasa yang cantik. Kela melakukan hal serupa dan berubah menjadi pemuda dengan rambut yang diwarnai. Kela tidak terlalu mengenal Arsol dan meminta Rin menjelaskan apa yang ia ketahui. Rin menjelaskan bahwa Arsol adalah negara pulau kecil di perbatasan timur Talua, diberkati oleh keberadaan Water Gore yang tinggal di dekatnya. Kehadiran makhluk kuat itu membuat pulau ini secara alami menghasilkan sihir dalam jumlah besar dan melahirkan banyak mage hebat. Selain itu, Talua telah lama berperang melawan iblis. Kela tidak mengerti mengapa ayahnya mengirimnya ke tempat berbahaya ini dan ingin segera pergi. Namun mereka membutuhkan persiapan jika ingin keluar dengan aman. Di dunia ini, sihir adalah alat penting untuk mencapai tujuan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memperdalam pemahamannya selain tinggal di kota yang dipenuhi sihir. Di Arsol, sihir menyatu dengan kehidupan sehari-hari, bahkan bangunan biasa pun menggunakannya dan beberapa struktur sepenuhnya bergantung pada sihir. Setelah terjebak di ruang teleportasi selama beberapa hari, mereka memutuskan untuk mencari makanan. Arsol adalah pusat perdagangan, dengan gerobak makanan di setiap sudut alun-alun. Saat mencicipi pastry sihir khas kota itu, Rin langsung tergila-gila. Satu gerobak saja sudah cukup membuatnya ketagihan, dan rencana penyamaran mereka pun mulai berantakan. Mereka berpindah dari satu gerobak ke gerobak lain, dengan Rin memimpin sambil mencicipi segala hal yang menarik perhatiannya. Kela bahkan sempat berpikir untuk meninggalkan Rin di ganggang itu. Setelah seharian makan, mereka menemukan sebuah bar sihir untuk beristirahat. Di dalamnya, orang-orang merayakan kematian Raja Iblis. Komandan Sios dari Taukan memimpin pesta dan membayar seluruh tagihan. Para pengunjung yang mabuk memuji-muji mage terhebat Arsol. Dalam keramaian itu, Kela dan Rin ikut larut. Beberapa gelas bir sudah cukup membuat mereka mabuk dan berbau dengan manusia. Kela merasa bahwa sesekali beristirahat bukanlah hal buruk. Di tengah pesta, perhatian mereka tertuju pada komandan pemenang yang entah mengapa tertarik pada pasangan aneh itu. Setelah beberapa putaran lagi, Kela bergegas keluar untuk muntah karena minum berlebihan.
Saat sedikit sadar, Rin merasa bahwa merayakan kematian Raja Iblis terasa tidak pantas. Tiba-tiba, kerumunan orang berlari menuju alun-alun kota, heboh karena sebuah permintaan peringkat S baru yang diumumkan untuk semua orang. Permintaan S sebelumnya adalah membunuh Raja Iblis, dan baru saja selesai. Namun otoritas telah segera mengeluarkan yang baru. Karena penasaran, Rin menyeret Kela yang masih mabuk untuk melihatnya. Di dinding kastil terpampang poster buronan putra Raja Iblis dengan hadiah besar untuk kepalanya. Jelas terlihat bahwa manusia berniat memusnahkan garis keturunan kerajaan sepenuhnya. Dalam kondisi mabuk, Kela hampir mengungkap identitasnya, tetapi Rin segera menghentikannya dan menyelamatkan nyawanya. Sebagian besar orang hanya tahu bahwa Kela adalah anak Raja Iblis yang paling lemah. Artinya, siapapun kini bisa menyelesaikan quest tingkat B dan langsung mengklaim hadiah peringkat S. Kabar itu membuat seluruh hunter di benua merasa gembira. Gelombang informasi yang datang bertubi-tubi itu langsung mengusir sisa mabuk Kela. Ia sadar bahwa saat ini satu-satunya pilihan aman adalah bermain hati-hati, bersembunyi, dan tidak menarik perhatian. Untuk sementara, hidup tersembunyi adalah jalan terbaik. Saat Kela dan Rin meninggalkan alun-alun kota, Rin menanyakan kepada tuannya dengan nama, apa ia harus memanggilnya di depan umum, karena jelas ia tidak bisa menggunakan nama aslinya. Setelah berpikir sejenak, Kela memutuskan agar ia dipanggil Chiwu. Mendengar nama itu, Rin tampak sedikit kecewa karena merasa nama tersebut terdengar aneh. Di sisi lain, bounty peringkat S yang terlihat begitu mudah bagi semua orang, justru terasa seperti kabar buruk. Chiwu pun langsung mengurungkan niat untuk tinggal lebih lama di Arso, bahkan sedetik pun. Ketika mereka masih membicarakan quest peringkat S yang baru, Komandan Shields yang sedang mabuk tiba-tiba menyela pembicaraan sambil membawa mug berisi alkohol. Kela mungkin tidak mengenalnya secara langsung, tetapi dari auranya saja ia sudah menyadari bahwa perempuan ini sangat berbahaya. Di luar, orang-orang menjulukinya sebagai harapan Arso. Shields dengan lantang mencela putra Raja Iblis yang masih hidup. Pada saat itu, Kela terpaksa diam dan bekerja sama agar tidak menarik kecurigaan, karena tertangkap oleh perempuan ini sama saja dengan menghadapi kematian. Kecurigaan mulai muncul di benak Komandan Shields terhadap Kela dan Rin. Ia menarik mereka dari bahu dan secara terang-terangan menanyakan apakah mereka memiliki masalah dengan putra Raja Iblis. Di dalam bar, ia merasakan sesuatu yang janggal karena aroma keduanya berbeda dari orang lain. Kela dan Rin langsung panik, mengira rahasia mereka telah terbongkar. Namun Shields justru meminta mereka untuk rileks dan menjelaskan bahwa kecurigaannya hanya karena mereka berbau seperti para pengelana yang sudah lama tidak mandi. Dengan sikap seperti seorang dermawan, ia mengundang mereka ke rumahnya untuk mandi, minum, dan beristirahat. Kela dan Rin saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak ingin bertingkah aneh sehingga akhirnya menerima undangan itu. Tanpa banyak pilihan, mereka pun ikut ke rumah Komandan Arso dan terpaksa menginap di sana. Kela terkejut ketika mengetahui bahwa komandan cantik itu benar-benar menawarkan pemandian air panas yang nyaman agar mereka bisa membersihkan diri. Selain itu, ia juga menyajikan secangkir teh hangat dan beberapa camilan lezat. Dari rasa yang tidak biasa, Kela menduga camilan itu dibuat menggunakan sihir. Ia teringat bahwa sejak dulu ia selalu ingin hidup di dunia fantasi seperti dalam game, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di dunia ini, ia merasa benar-benar sedang menjalani mimpinya. Ia masih sedikit mabuk, perutnya kenyang, tubuhnya bersih, dan ia memiliki kekuatan Raja Iblis. Menurutnya tidak ada yang bisa lebih baik dari itu. Berbeda dengan Kela, Rin justru gemetar ketakutan karena khawatir identitas iblisnya terbongkar. Ia duduk di dalam pemandian bersama Komandan Shields yang tampak sangat santai dan menikmati bak mandi besar miliknya. Shields bercanda tentang betapa besar dan nyamannya bak tersebut, lalu menasihati Rin agar tidak terlihat terlalu gugup karena bisa membuat orang curiga bahwa ia adalah iblis. Rin menanggapi dengan tawa untuk menutupi kecemasannya. Untuk membuat suasana lebih rileks, Shields menggerakkan jarinya dan menyebarkan aroma harum dari tangannya. Seketika itu juga, Rin mencium bau elemen suci. Ia langsung menyadari bahaya besar karena bagi iblis, aroma tersebut tidak hanya terasa menyengat bagi indera, tetapi juga menguras mana iblis secara perlahan. Jika ia terpapar terlalu lama, sihir penyamarannya akan runtuh. Rin ingin memanggil tuannya, tetapi Kela masih asyik meminum teh dan menikmati suasana pemandian. Hal yang terasa semakin aneh adalah Shields mulai mencurahkan isi hatinya kepada Rin yang bahkan tidak ia kenal. Ia mengira bahwa setelah Raja Iblis mati, seluruh penderitaannya akan berakhir. Sementara itu, Rin hanya ingin menjauh dari aroma elemen suci yang telah menyebar di udara, bahkan sampai menahan napas. Tanpa memedulikan kondisi Rin, Shields melanjutkan ceritanya bahwa sejak awal ia dirancang dan dilatih untuk menjadi penyihir tertinggi. Pada akhirnya, Rin tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi dengan alasan ingin ke toilet. Shields hanya menyandarkan tubuhnya di tepi bak mandi dengan senyum aneh. Rin segera mengenakan kembali pakaiannya dan bergegas menyusuri lorong-lorong mansion untuk mencari Kela. Di sisi lain, Kela merasa sangat rileks, lebih rileks dari sebelumnya. Tetapi ia sadar bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bersantai. Sihir penyamaran Rin hampir runtuh, dan ia merasa komandan itu mulai mencurigai sesuatu. Aroma suci tersebut jelas merupakan sihir yang disengaja dan hanya bisa digunakan oleh penyihir tingkat tinggi.
Kela sendiri tidak terlalu menganggap serius situasi itu, dan bahkan sempat berpikir, apakah ia masih sempat menikmati satu pemandian singkat lagi sebelum kabur. Melihat kegelisahan Rin, Shrews menutupi bak mandinya dan bertanya, apakah para tamunya akan melewatkan ronde berikutnya. Rin berusaha menjauh dari tatapan aneh perempuan itu. Shrews kemudian memanggil lebih banyak mana dan berjanji akan menyiapkan banyak minuman serta hidangan yang dibuat dari sihir untuk para tamunya. Kela menjadi penasaran dengan sihir makanan dan akhirnya menyetujui untuk ikut ronde berikutnya. Mereka tidak menyadari bahwa di luar mansion, sekelompok besar penyihir telah berkumpul. Kabar telah menyebar bahwa di dalam terdapat iblis, dan bukan iblis biasa, melainkan putra Raja Iblis. Bagi para penyihir itu, ini adalah kesempatan seumur hidup untuk mendapatkan hadiah besar. Di ruang tamu, Shrews memuji minuman holy water buatannya. Kela dan Rin terpaksa meminumnya tanpa menunjukkan ekspresi, meski cairan itu menimbulkan rasa terbakar yang hebat di dalam tubuh mereka. Setelah itu, Shrews kembali melanjutkan cerita yang sebelumnya ia sampaikan di pemandian. Ia mengisahkan masa lalunya dengan nada penuh kepahitan. Ia bergabung dengan pasukan Talkan dan menjalani pelatihan brutal dengan mempertaruhkan nyawa hanya demi satu tujuan, membunuh Raja Iblis. Tubuhnya dipenuhi luka, yang sebagian besar disembunyikannya dengan sihir, itulah sebabnya Rin tidak melihatnya sebelumnya. Kenyataannya, salah satu mata Shrews telah hilang, dan sisi kanan wajahnya memiliki bekas luka mengerikan akibat tebasan. Shrews telah terbiasa menyembunyikan luka-luka itu dengan sihir, karena setiap kali melihatnya, ingatan akan rasa sakit di masa lalu kembali menghantuinya. Sejak masih menjadi prajurit anak-anak, ia dan anak-anak lain seusianya telah dilatih untuk membenci Raja Iblis. Setelah pelatihan, mereka membentuk satu skuad dengan satu tujuan tunggal, membunuh Hel Khaldun. Mereka diajari menahan segala jenis penderitaan. Perlahan, tanpa ia sadari, hidupnya sepenuhnya dicuci otaknya, hingga hanya tersisa satu tujuan. Sebagai gantinya, ia hanya memperoleh luka-luka ini. Dikuasai emosi, Shrews tiba-tiba mendekat ke Kela, duduk di atasnya, lalu mengangkat bajunya untuk memeriksa apakah tubuhnya juga penuh bekas luka. Ketika ia melihat kulit Kela yang mulus tanpa satupun bekas, tatapan matanya berubah menjadi liar. Pada saat yang sama, alarm bahaya berbunyi di benak Rin dan Kela. Sentuhan Shrews tidak hanya mendadak, tetapi juga mulai melumerkan sihir penyamaran Kela. Ia lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Kela, dan secara langsung mempertanyakan apakah ia adalah iblis kotor. Dari situ menjadi jelas bahwa perempuan ini sejak awal sudah tahu siapa dirinya. Tiba-tiba, tikus-tikus berhamburan keluar dari perapian. Para penyihir Arsol yang telah mengepung segera membakar tikus-tikus itu. Jelas bahwa Komandan Shrews memang sengaja menjebak Kela dan Rin dengan mengundang mereka ke rumahnya. Anehnya, para penyihir tidak langsung memusatkan perhatian pada Kela atau Rin. Fokus mereka justru tertuju pada bekas luka di mata Shrews. Mereka mulai mencurigai bahwa Komandan Arsol telah menyembunyikan identitas aslinya. Mereka menuduh bahwa Shrews dari Talkan adalah seorang iblis yang telah menipu seluruh Arsol. Meski dituduh sebagai iblis, Shrews sama sekali tidak terlihat panik. Kela justru semakin kebingungan karena para penyihir tidak mengejarnya, melainkan membidik pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis. Kini ketika ia tidak lagi perlu menyembunyikan jati dirinya, Shrews memanggil tongkatnya menggunakan sihir gelap. Ia juga mengungkapkan bahwa dialah yang sengaja membocorkan rahasianya sendiri. Setelah mengakui dirinya sebagai iblis, tidak ada lagi alasan baginya untuk mundur. Para penyihir melepaskan mantra terkuat mereka secara bersamaan. Meskipun Shrews adalah iblis, ia juga merupakan penyihir elit tertinggi dari Talkan. Seluruh penyihir yang dikirim Arsol tidak mampu bertahan bahkan dari satu serangannya. Untuk menghindari terjebak dalam hujan serangan sihir itu, Rin berniat meminta Kela menjauh. Namun sebelum Kela sempat bergerak, sebuah ledakan gelap memenuhi ruang tamu. Mana dalam jumlah besar meledak secara bersamaan dan menelan segalanya. Ketika asap hitam perlahan menghilang, Kela dan Rin tetap berdiri tanpa luka. Shrews telah dengan mudah membelokkan sihir mematikan itu tanpa sedikit pun kesulitan. Komandan kuat dari Talkan telah melindungi mereka dari serangan para penyihir. Sejak awal, Shrews sudah tahu bahwa Kela dan Rin adalah iblis. Keberadaan mereka tidak mungkin disembunyikan dari inderanya. Untuk menenangkan keadaan, ia akhirnya memperkenalkan dirinya dengan benar. Ia adalah Shrews Khaldun, putri Raja Iblis Hel Khaldun. Pengakuan itu membuat Kela dan Rin terdiam. Demi menghemat waktu, Shrews memanggil sebuah spek mana kecil dan menggunakan sihir transfer ingatan untuk menjelaskan segalanya. Seketika itu juga, pandangan mereka terseret ke sebuah adegan masa lalu yang menampilkan Raja Iblis dan pelayan kepercayaannya. Hari itu adalah saat mereka memecahkan kode dan menciptakan seekor iblis yang mampu menyembunyikan tanduk dan kekuatan demoniknya. Pada hari itu, Shrews sangat terinspirasi oleh Raja Iblis. Ia diberitahu bahwa darah Raja Iblis mengalir di nadinya, dan bahwa ia akan mengakui Shrews sebagai putrinya. Sejak lahir, Shrews adalah salah satu anak yang dipelihara secara rahasia sebagai objek eksperimen. Setiap hari terasa seperti neraka di bawah pengawasan iblis-iblis yang memaksa mereka menjalani eksperimen menyakitkan. Ia hanya bisa bertahan dengan menggertakkan gigi, tanpa pilihan lain selain menunggu hari yang lebih baik. Pada akhirnya, semua anak di fasilitas rahasia itu mati satu persatu, dan Shrews menjadi satu-satunya yang selamat. Saat itu ia yakin bahwa kematiannya hanya tinggal menunggu waktu.
Namun takdirnya berubah ketika Hel mengakuinya sebagai putri. Hatinya yang kecil dipenuhi rasa hormat dan kebahagiaan, dan ia mulai ingin melakukan apapun demi luput fathernya. Pada hari itu ia diberi nama Shriels Khaldun dan sebuah misi. Ia harus menyamar di Heaven sebagai mata-mata dan memasok informasi. Demi ayahnya, ia bersedia melakukan apa saja. Misinya dimulai dengan menyamar sebagai anak kecil yang terluka dan tampak tak bersalah berkeliaran di dekat Arsol. Para penyihir mengira ia diserang iblis dan segera membawanya untuk mendapatkan perawatan. Sejak saat itu hidupnya sebagai mata-mata Raja Iblis resmi dimulai. Ia terus bergerak, bekerja hingga mencapai Talua, dan akhirnya menetap sebagai penyihir Arsol. Perjalanan itu sangat berat, tetapi ia berhasil melewati setiap rintangan. Pada akhirnya ia lolos kualifikasi dan bergabung dengan pasukan terkuat, Taukan Elite Force. Setelah 15 tahun menyamar di tengah masyarakat manusia, Shriels akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Kali ini, pertemuan itu terjadi di medan perang. Dalam hatinya, ia hanya ingin berlari dan memeluk ayahnya. Namun ia tahu itu mustahil. Ia harus menahan diri dan menunggu semua orang mati kecuali Jenderal Kilman. Shriels ditempatkan di sisi medan tempur dengan peran rahasia, perlahan melemahkan pasukan Taukan menggunakan sihirnya. Dengan cara itu, ia bisa mendukung ayahnya sampai Jenderal Kilman benar-benar mati dan Taukan hancur sepenuhnya. Jika semua itu tercapai, ia bisa menganggap misinya selesai dan kembali ke kastil bersama ayahnya. Ia tidak menginginkan apapun selain memulai hidup baru bersama Hel, menggunakan nama aslinya Shriel Khaldun. Namun pertempuran tidak berjalan sesuai rencananya. Jenderal Kilman dan Raja Iblis saling mengakui kekuatan masing-masing setelah bertarung melampaui ekspektasi. Sebagai predator puncak, Hel merasa tidak nyaman menerima pujian dari manusia biasa. Pada akhirnya, Kilman mengeluarkan kartu truf terakhirnya, serangan pamungkas yang mengorbankan segalanya, Spear of Heaven's Martyrs. Sebagai balasan, Raja Iblis memanggil Flames of Hell Magnal Exia. Benturan dua teknik tertinggi itu begitu dahsyat, hingga cahaya dan panas membakar segalanya. Shriels merasakan firasat buruk dan pada saat yang sama, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia mendengar suara ayahnya dengan jelas. Hel Khaldun memanggilnya dengan namanya dan di detik-detik terakhir hidupnya memberinya satu perintah terakhir. Ia harus melayani Raja Iblis berikutnya sebagaimana ia melayani Hel Khaldun dan melindungi garis keturunan mereka sampai akhir. Mendengar itu, air mata mengalir dari mata Shriels, sementara benturan Heaven dan Hell menelan segalanya. Ketika ledakan dahsyat itu akhirnya mereda, kepala Raja Iblis terpenggal dan tergeletak tanpa nyawa. Melihat jasad ayahnya, Shriels tak lagi mampu menahan emosinya. Setelah kematian Raja Iblis, pasukan cadangan datang untuk membersihkan sisa-sisa pertempuran. Shriels tidak punya pilihan selain melanjutkan misinya dan kembali ke Talua. Saat ia berduka atas kematian orang terpenting dalam hidupnya, seluruh dunia justru merayakan dengan sukacita. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, manusia meraih kemenangan. Sejak hari itu, Shriels memutuskan untuk pensiun dan pindah ke Arsol, tempat yang ia anggap sebagai rumah keduanya. Ia menginginkan awal yang baru. Arsol akan menjadi markasnya untuk merencanakan pembalasan atas kematian ayahnya. Rencana itu dimulai dari Arsol, negeri sihir yang ingin ia hapus dari peta. Namun jauh di dalam dirinya, ia merasakan keganjilan, seperti lubang yang menganga. Ia sempat berpikir telah lolos dari masalah keluarga yang rumit, tetapi ia keliru. Meskipun tidak sepenuhnya terikat oleh darah, keberadaan satu saudara lagi tetap berarti satu masalah besar tambahan. Menarik Kela dan Rin kembali ke kenyataan, Shriels menyatakan bahwa ia tidak akan memaksa mereka bekerja sama hanya karena sesama iblis. Namun ia yakin bahwa Arsol adalah ancaman besar bagi iblis. Semakin lama pusat sihir itu berkembang, semakin besar masalah yang akan ditimbulkannya, dan cepat atau lambat, Kela Khaldun, putra terakhir Raja Iblis, akan mati. Kela mulai memahami maksud Shriels. Bahkan dalam pengetahuannya tentang game, para penyihir selalu memegang peran penting dalam perang. Jika Arsol dibiarkan, mereka akan terus mengasah sihir dan datang untuk memenggal kepalanya. Di sisi lain, para penyihir yang mengepung mansion justru diliputi kegelisahan. Mereka khawatir ledakan sebelumnya menarik terlalu banyak perhatian dan membuat orang lain merebut kredit penemuan mereka. Karena itu, mereka mengumpulkan seluruh mana yang tersisa untuk satu serangan pembunuh terakhir. Mereka tampaknya mengira dua iblis muda di belakang Shriels hanyalah manusia biasa, tetapi tetap memutuskan menyerang demi meminimalkan kerusakan. Dalam amarahnya, Kela menghentikan sihir penyamarannya. Ia memperlihatkan tanduk dan taringnya siap melakukan apa yang ia anggap sebagai pertahanan diri. Saat Shriels merasakan energi murni yang terpancar darinya, matanya membelalak karena terkejut. Tidak ada keraguan lagi. Ia bisa merasakan kekuatan ayahnya yang mengalir dan tumbuh di dalam tubuh pemuda itu. Malam itu, dua saudara kandung tersebut memulai pertempuran tanpa akhir melawan pusat sihir dunia manusia. Di mata Rin, semua itu tampak seperti pembantaian sepihak. Karena menganggap Arsol sebagai rumah keduanya, Shriels sangat memahami peta dan struktur kota itu. Ia memulai kehancuran tanpa ampun, pertama dengan membakar dan menghancurkan fasilitas utama pemerintahan, lalu memusnahkan Akademi Sihir. Kela menggunakan mana warisan Raja Iblis untuk mendukung serangan kakaknya, memaksimalkan efisiensi mereka. Bersama-sama mereka menghancurkan para penguasa mabuk kekuasaan tanpa ragu, merobek tubuh mereka seolah hanya kantong plastik.
Dengan kerja sama sempurna, kakak dan adik itu menjatuhkan negeri sihir Arsol ke lututnya. Sepanjang malam, kota yang dipenuhi sihir itu terus terbakar. Bau daging manusia yang hangus memenuhi udara. Beberapa penyihir yang selamat mengutuk para iblis karena menghancurkan rumah mereka. Pada kenyataannya, Shriels bisa saja mengatakan bahwa semua ini hanyalah balasan atas apa yang manusia lakukan terhadap Raja Iblis. Arsol hanyalah permulaan. Target berikutnya telah ia tetapkan, Talkan Squad dan Kekaisaran Besar Talua. Ia siap menghancurkan segalanya, meski mengetahui bahwa panjang dan beratnya misi itu hampir mustahil untuk dituntaskan. Menyadari bahwa perempuan berambut merah itu bisa saja menjadi ancaman jika ditolak, Rin membisikkan saran agar Kela menerima undangan tersebut. Kela pun merasa tidak memiliki pilihan lain dan akhirnya memutuskan untuk ikut. Mendengar keputusannya, Shriels terlihat lebih tenang, tersenyum, lalu melangkah menuju tujuan berikutnya. Meski berjalan bersama, Kela diam-diam berencana untuk menyerap seluruh pengetahuan sihir Arsol yang telah dikuasai kakak mutannya. Balas dendam hanyalah alasan yang nyaman untuk menghabiskan waktu sambil mendapatkan sekutu yang sangat kuat. Mereka tidak menyadari bahwa seorang penyihir telah selamat dari kehancuran dan sedang menuju Talua untuk melapor. Ibu kota Talua menerima pesan mendesak dari penyihir yang selamat itu. Kabar bahwa Komandan Shriels adalah iblis yang menyamar dan bahwa pangeran terlibat dalam kehancuran Arsol membuat Raja Manusia resah. Fakta bahwa mereka membiarkan pewaris Raja Iblis tetap hidup sudah cukup buruk, ditambah lagi kehancuran Arsol dan aliansi Sang Pangeran Iblis dengan komandan yang sangat kuat. Raja lebih takut kehilangan wibawa dan menjadi bahan tertawaan dunia dibandingkan memikirkan korban jiwa atau kerusakan infrastruktur. Dengan pisau makan di tangannya, ia memerintahkan agar Kela Khaldun dan Shriels dibunuh demi menjaga kehormatan mahkota. Penasihat setianya Haden bersumpah atas namanya sendiri bahwa perintah itu akan dilaksanakan. Di ruang tahta, kepala Raja Iblis yang telah terpenggal dipajang sebagai simbol kekuatan kerajaan manusia. Bahkan setelah mati, Hel Khaldun masih menjadi duri bagi Talua. Dipenuhi kebencian terhadap iblis, Haden bersumpah akan membasmi setiap iblis yang tersisa di dunia. Untuk misi mendesak ini, ia meminta bantuan Jenderal Killian dan skuadnya. Jika ditanya siapa ksatria terbaik di kerajaan, hanya satu nama yang akan disebut, Killian. Dialah satu-satunya yang dianggap mampu menangani misi dengan tingkat urgensi dan kesulitan setinggi ini. Di wilayah pegunungan, seorang pria penuh bekas luka pertempuran bernama Killian merasakan amarah saat menerima kabar bahwa adiknya, Kilman, tewas di medan perang. Laporan menyebutkan bahwa Kilman mengorbankan nyawanya saat bertarung melawan Raja Iblis. Killian tidak peduli pada detailnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa adiknya mati di tangan iblis. Utusan kerajaan memanfaatkan informasi itu untuk mendorong Killian memburu Kela Khaldun atas nama Talua. Bagi Killian, kerajaan tidak lagi berarti apa-apa. Setelah adiknya mati di tangan iblis, satu-satunya tujuan hidupnya adalah membunuh semua iblis. Dimulai dari putra Raja Iblis, ia bersumpah akan menghabisi Kela Khaldun. Adegan kemudian beralih ke sang putra Raja Iblis yang terkejut melihat tusukan daging besar di hadapannya. Tampaknya Shriels sangat menyukai makanan. Rin juga terkejut melihat betapa banyaknya Shriels makan tanpa bertambah gemuk, sesuatu yang akan membuat banyak perempuan iri. Rin memiliki teorinya sendiri, yaitu makan cepat, lalu mengeluarkannya dengan cepat tanpa menambah berat badan. Dengan penuh semangat, ia ikut memakan daging itu. Sementara itu, Kela diam-diam menguji loyalitas Shriels. Ia merasa lega karena setidaknya perempuan ini tidak seperti saudara-saudaranya yang selalu mencoba membunuhnya. Ia juga sempat khawatir bahwa Shriels membencinya karena ia adalah pemilik garis darah utama, sementara Shriels bukan. Untuk memastikan hubungan mereka, Kela menanyakan apakah Shriels membencinya karena perbedaan itu. Mendengar hal tersebut, Shriels tersinggung. Ia mengakui bahwa keinginan untuk membunuh Kela kadang muncul sebagai naluri iblis. Tetapi karena darah ayah mereka mengalir dalam diri Kela, ia tidak mampu membencinya. Kini, dengan darah Raja Iblis di tubuh Kela, tujuan hidup Shriels hanya satu, melindungi Kela apapun yang terjadi. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, perempuan ini benar-benar ingin melindunginya. Ia bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya agar tidak ada hal buruk menimpa Kela. Ketulusan itu membuat Kela terdiam. Rin pun terkejut melihat Kela benar-benar tersipu, lalu dengan cepat menawarkan dagingnya sendiri. Ia juga menyatakan kesetiaannya dan berjanji akan melindungi Kela sampai mati. Alih-alih marah, Kela justru merasa cemas. Ia menyadari bahwa situasi Arsol akan segera terdengar ke telinga semua negara besar, yang berarti gelombang pemburu iblis akan segera mengincar mereka. Bertahan di tempat itu akan berubah menjadi ladang kematian. Karena itu, Shriels menyarankan agar mereka pindah ke lokasi yang lebih aman. Kela tidak sepenuhnya setuju, karena menurutnya tempat itu setidaknya sempurna untuk bermalam. Dengan sedikit usaha, mereka bisa mengubahnya menjadi benteng rahasia yang kokoh. Dengan bantuan Shriels, mereka mulai bekerja. Langkah pertama adalah mengubah struktur tanah untuk membangun benteng tersembunyi. Saat beristirahat, Kela meninjau kembali pelajaran dari pertempuran sebelumnya, mengingat berapa banyak mana yang telah ia habiskan. Dalam meditasinya, ia menyadari pentingnya beristirahat setelah menguras energi, sesuatu yang juga selalu dibutuhkan ayahnya setelah pertempuran besar. Shriels telah menghabiskan mana jauh lebih banyak, sehingga ia membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang. Seiring waktu, mereka perlahan pulih sambil berlindung di dalam benteng rahasia.
Adegan kemudian beralih ke pihak musuh. Skuad kedua White Falcon dipimpin oleh Killian, ksatria terkuat di benua putih, sedang dipersiapkan. Raja tampak puas melihat para prajurit terbaiknya berkumpul untuk membasmi sisa-sisa iblis. Ia menantikan hasil dari pasukan terkuat yang pernah ia bentuk. Meski demikian, Killian terlihat berbeda. Ia tidak peduli pada pujian atau semangat tim. Dalam masa pelatihan singkatnya, ia telah menjadi jauh lebih kuat. Salah satu rekannya menyebutkan bahwa jika Jenderal Killman masih hidup, ia pasti akan bangga melihat kemajuan Killian. Ucapan itu langsung dibalas dengan tamparan karena menyentuh luka yang sensitif. Audrey tetap bersikap seperti biasa. Salah satu bawahan Killian bertanya, apakah mereka benar-benar harus mengikuti perintah raja? Karena membunuh putra Raja Iblis mungkin tidak akan memadamkan amarah mereka. Killian meminta maaf secara singkat, lalu menyatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu. Di dalam istana, ia berdiri di hadapan kepala Raja Iblis yang terpenggal, trofi kerajaan Heaven. Meski Raja Iblis telah mati, amarah Killian atas kehilangan saudaranya tidak berkurang sedikit pun. Anggota tim lainnya memperhatikan dengan caranya masing-masing. Ketika Curly memastikan bahwa mantra pelacakan mereka hanya bekerja dengan potongan kepala tersebut, penyihir putih agung mulai menyiapkan sihirnya, menjelaskan bahwa sisa darah sudah cukup untuk melacak lokasi garis darahnya. Dengan suara dingin, Killian menatap kepala Raja Iblis dan bertekad akan membunuh seluruh sisa keturunannya satu persatu, sambil berharap Hel Khaldun dapat menyaksikan semuanya. Keesokan paginya, Shrios mulai mendesak semua orang dengan perintahnya, yang ingin mereka segera bergerak karena merasa bahwa Talkan Squad terkuat sedang dalam perjalanan. Rin sama sekali tidak mengetahui detail tentang pasukan itu. Penyihir berambut merah tersebut kemudian menjelaskan bahwa di Talua, tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin bahwa satu skuad saja mampu mengalahkan Raja Iblis. Skuad yang dikirim sebelumnya sebenarnya hanyalah eksperimen, sebuah uji coba. Sementara itu, skuad yang sesungguhnya yang hanya berisi para prajurit terbaik dan dikenal sebagai mesin pembunuh iblis, bernama Talkan of White. Pemimpin Talkan of White adalah Killian, adik dari mendiang Jenderal Killman. Masalah terbesarnya adalah fakta bahwa Killman yang berhasil mengalahkan Raja Iblis sebenarnya lebih lemah dibandingkan adiknya sendiri. Meskipun Shrios tidak menyukai kenyataan itu, faktanya Talkan of White jauh lebih berbahaya dan lebih kapabel daripada skuad Killman. Tingkat kekuatan mereka bahkan cukup untuk membuat siapapun merasa ngeri hanya dengan membayangkannya. Kela merasa tertekan, sementara Rin menjadi sangat gugup karena tidak tahu bagaimana mereka bisa melawan Talua. Shrios menjelaskan bahwa Talkan of White dilatih secara rahasia, sehingga membutuhkan waktu untuk berkumpul dan kembali bergerak sebagai satu kesatuan. Selama jeda waktu itu, mereka harus mulai bergerak melawan Talua dan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Namun hal tersebut sama sekali tidak mudah karena Talua jauh lebih besar dibandingkan Arsol. Kela menyadari bahwa keberuntungan tidak akan menentukan hasil perang ini. Ia harus melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berdebat dengan mereka bahwa selama bounty quest-nya masih aktif, ada kemungkinan Talkan of White sudah mulai bergerak. Meskipun mereka tidak tahu pasti, kenyataannya seperti yang telah terlihat sebelumnya, dugaan Kela benar. Kela menegaskan bahwa menyerang Talua hanya bertiga tanpa cadangan adalah tindakan bodoh. Mereka perlu membangun pasukan, mendirikan basis, dan fokus bertarung dengan strategi yang matang. Ide itu menarik perhatian Rin. Kela kemudian menjelaskan bahwa sebuah pasukan penuh mampu menangani satu skuad, bahkan jika itu adalah skuad terkuat di benua. Jika pasukan mereka masih kurang, maka basis yang kokoh setidaknya tidak akan mudah runtuh meskipun diserang terus-menerus oleh tentara Talua. Rencana Kela adalah membangun dungeon terkuat. Gagasan itu membuat Rin terkesan. Bertarung tanpa kepastian kemenangan hanya akan berujung pada kehancuran, sama seperti yang terjadi pada ayah mereka. Solusi terbaik adalah menciptakan dungeon terkuat khusus untuk menghadapi Talkan of White, lalu setelah itu barulah melancarkan perang terhadap Talua. Rencana ini terdengar sangat solid hingga Shrios pun menyukainya dan memuji Kela karena mampu memikirkan strategi kreatif di bawah tekanan. Kela sendiri merasa lega karena berhasil merumuskan rencana kecil dalam situasi genting. Shrios menjadi bersemangat membicarakan pembangunan kekuatan karena ia memiliki banyak koneksi untuk itu. Rin dan Shrios dengan cara yang aneh justru terlihat bersemangat menghadapi perang, reaksi yang seharusnya berlawanan dengan situasi mereka. Kela terkejut melihat betapa mereka menyukai idenya. Untuk saat ini, rencana itu terasa sebagai cara terbaik untuk menjalani hidup. Ia ingin membangun dunianya sendiri, tempat di mana tidak ada yang bisa mengganggunya. Peta yang tidak pernah bisa ia bangun di dunia lamanya, kini bisa ia ciptakan di dunia ini demi kehidupan yang ia inginkan. Sambil menoleh ke arah penyihir berambut merah itu, Kela menanyakan apakah ia mengetahui keberadaan iblis-iblis terpercaya. Beruntungnya, Shrios memiliki banyak kontak yang bisa ia percaya. Kela menambahkan bahwa mereka membutuhkan seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang peta. Menyadari hal itu, Shrios mengatakan bahwa ia mengenal satu orang yang cocok. Mereka pun mulai mempersiapkan perjalanan untuk bertemu sosok misterius tersebut. Selama perjalanan, Shrios mengajarkan sihir Arsol kepada Kela, membuatnya semakin memahami dunia ini. Namun sihir terasa sangat kompleks dan bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Berkat pengaruh darah Raja Iblis, kemampuan belajarnya meningkat drastis, memungkinkan Kela menyerap mantra Shrios jauh lebih cepat dari biasanya.
Ia merasa senang dengan kecepatan belajarnya dan setiap peningkatan membuatnya merasa semakin dekat dengan tujuannya. 4 hari berlalu begitu cepat, hingga mereka hampir mencapai tujuan. Rin heran mengapa ada iblis yang tinggal di tempat sesunyi itu. Shriels menjelaskan bahwa tempat tersebut tidak selalu seperti sekarang, tetapi hancur karena Talkan. Saat Shriels merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat, ia memerintahkan Kela dan Rin untuk tetap diam apapun yang terjadi. Di hadapan mereka, seorang iblis mendarat dengan kekuatan besar. Ia mengira Talkan Squad datang kembali untuk menghancurkan tempat itu, dan langsung mencoba menusukkan tombak ke dada Shriels. Shriels tidak gentar sama sekali dan menerima serangan itu seperti seorang juara. Ia tahu bahwa sebagian besar iblis belum mengetahui wujud aslinya. Rin gemetar ketakutan, tidak mengerti mengapa Shriels membiarkan dirinya terluka dan tidak mengungkapkan kebenaran. Kela meminta Rin tetap diam dan menegaskan bahwa mereka harus percaya pada Shriels. Iblis itu dan anak buahnya mempertanyakan mengapa Shriels tidak melawan, mengira ia meremehkan mereka. Shriels dengan tenang menanggung kemarahan mereka, bahkan meminta maaf atas semua kekejaman yang dilakukan Talkan, berharap amarah mereka mereda. Pada akhirnya ia mengungkapkan kebenaran bahwa dirinya juga seorang iblis, dan menyampaikan penyesalannya atas penderitaan yang terjadi. Kelompok itu semakin terkejut karena mengingat bahwa sebelumnya Shriels datang bersama Talkan Squad. Kela tidak bisa lagi menahan diri dan mengumumkan bahwa dirinya adalah putra terakhir Raja Iblis Hell Khaldun. Dengan otoritasnya, ia mengonfirmasi kebenaran ucapan Shriels. Energi magisnya saja sudah cukup untuk meyakinkan mereka tentang garis keturunannya. Para iblis langsung berlutut memberi hormat dan menyatakan dukungan penuh kepada penerus raja mereka. Hingga titik itu, misi membangun pasukan kecil berjalan dengan sangat baik. Shriels merasa puas karena yang lain juga mengakui Kela sebagai pewaris yang sah. Kela sendiri mulai berpikir bahwa mungkin di kehidupan ini, ia benar-benar bisa memimpin sebuah pasukan. Kedatangan putra Great Raja Iblis dirayakan dengan gegap gempita. Para Earth Demon bersorak mendukungnya. Iblis-iblis besar tampak begitu senang hingga siap mematuhi perintah apapun darinya. Kela mengamati sekeliling dan merasakan aliran sihir yang sangat kuat. Struktur kastil ini berbeda dari Arso. Yang paling mengesankan adalah bahwa bangunan kota tersebut tidak bergantung pada sihir, melainkan terbuat dari material mentah. Jika dilihat dari sudut pandang perang, kota ini sangat ideal sebagai markas misi mereka. Ia tidak menyangka kota sebesar ini bisa tersembunyi dengan begitu rapi di bawah tanah, tempat di mana para iblis jarang muncul ke permukaan. Ia menoleh ke arah Shriels dan sepakat bahwa mereka membutuhkan bantuan Earth Demon. Shriels menyarankan untuk merekrut seorang pejuang sempurna sebagai bagian dari pasukan mereka. Kela setuju. Shriels kemudian menceritakan bahwa Talkan menemukan kota ini saat menuju kastil Raja Iblis. Begitu mengetahuinya, Kilman langsung memulai perang dan bersumpah tidak akan menyisakan satupun iblis hidup. Dengan bantuan tentara Talua, ia mulai membantai para iblis. Hutan di atas kota bawah tanah dibakar habis, membuat populasi Earth Demon menyusut drastis hingga hampir punah. Namun kemudian muncul seorang pejuang yang bersumpah menjadi suara keadilan. Ia menentang pembantaian anak-anak yang bahkan tidak tahu cara bertarung. Pejuang itu tidak membiarkan satupun prajurit Kilman melewatinya untuk melukai anak-anak. Melihat seorang iblis mempertaruhkan nyawanya demi anak-anak, Kilman menunjukkan rasa hormat dan menanyakan namanya. Pejuang itu memperkenalkan dirinya sebagai Douglas, putra Jenderal Earth Demon. Kilman meludahinya karena ia bukan manusia. Tetapi para iblis terkejut ketika Kilman justru menghentikan pertempuran dan memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan menuju kastil Raja Iblis. Douglas tidak percaya dengan apa yang terjadi. Shriels menutup ceritanya dengan menyatakan bahwa keberanian satu iblis telah menyelamatkan seluruh suku. Douglas dikenal sebagai sosok yang sangat berani, alasan mengapa Earth Demon masih bertahan hingga hari ini. Cerita itu sangat mengesankan bagi Rin hingga ia langsung menyukai sosok Douglas. Kela pun mempertimbangkan keputusan tersebut dan merasa bahwa Douglas akan menjadi tambahan yang sempurna bagi pasukannya. Dalam jamuan itu, Kela segera meminta untuk bertemu Douglas. Sayangnya Douglas terkenal keras kepala dan pemimpin Earth Demon pun merasa bahwa mereka seharusnya memilih pejuang lain. Namun Kela bersikeras pada keputusannya dan meminta bertemu Douglas saat itu juga. Sesuai dengan reputasinya, Douglas menolak mematuhi perintah putra Raja Iblis. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk tunduk kepada seorang penerus, apapun peringkatnya. Kela sempat berpikir untuk memaksa Douglas bergabung. Tetapi sang prajurit menegaskan bahwa ia bersedia menyerahkan nyawanya di medan perang tanpa mengubah keputusan itu. Kela tidak memahami alasan Douglas bersikeras tinggal di kota tersebut. Douglas menjelaskan bahwa seluruh hidupnya dihabiskan di tempat itu, sehingga ia merasa berkewajiban melindungi tanah kelahirannya. Saat itu Kela akhirnya mengerti mengapa banyak orang menyebut Douglas keras kepala. Douglas pun meminta maaf atas sikapnya, dan interaksi ini mengingatkan Kela pada pengalaman lama ketika ia mencoba merekrut seorang orc di dalam game. Kela menyadari bahwa memaksakan situasi tidak ada gunanya karena pria ini siap mati demi keyakinannya. Kela keluar sambil mengamati arsitektur kota yang ternyata jauh lebih baik dari perkiraannya. Ia sedang sangat membutuhkan seseorang yang benar-benar memahami Earth Demon dari dalam dan bisa membantunya. Di sisi lain, Rin dan Shriels justru mabuk seperti orang bodoh dan sama sekali tidak membantu.
Kela merasa frustrasi melihat mereka mengabaikan tanggung jawab. Tak lama kemudian Kela ikut mencicipi bir terbaik hingga akhirnya mabuk juga. Ketiganya berada di meja dengan kondisi pikiran yang sama-sama kacau. Para Earth Demon senang melihat para pemimpin mereka bersenang-senang dan segera membawa mereka ke ruang istirahat. Kela tertidur tanpa menyadari bahwa beberapa iblis menyelinap ke kamarnya untuk membunuhnya dengan kapak. Sebenarnya Douglas berniat menghabisi putra Raja Iblis karena dianggap pengecut. Ia melancarkan serangan yang tampak mengenai sasaran dan mengira Kela telah tewas. Namun Douglas terkejut ketika melihat targetnya berhasil menghindar meski berada dalam posisi yang sangat rentan. Kela lolos dari ayunan kapak dengan jarak hanya 1 inci dan menyadari bahwa kini ia memahami seluruh situasi. Ia melompat dari tempat tidur saat para pemberontak lain mencoba membunuhnya sambil mencapnya pengecut. Semua menjadi jelas bagi Kela. Saat pertama kali bertemu Douglas, ia sempat heran mengapa sang prajurit membuat senjata-senjata aneh yang bukan bagian dari perang, serta rantai-rantai yang tampak terlalu kecil untuk orc. Ia juga mengingat bahwa beberapa orang diam-diam mengikutinya. Kesadarannya meningkat ketika ia menyadari adanya penghalang magis di dinding, penghalang yang begitu kuat hingga tanpa mana Raja Iblis, ia tak akan menyadari bahwa dinding itu dilapisi sihir. Ia lalu teringat cerita Shrews tentang Douglas yang menyelamatkan anak-anak Dark Elf, namun anehnya ia tidak menemukan satu pun Dark Elf di kota ini. Dari titik itu, semuanya menjadi jelas di benaknya. Kela bergerak cepat, dan dalam satu rangkaian gerakan menumbangkan semua musuh. Douglas terjatuh ke tanah ketika Kela mengungkapkan bahwa Douglas tidak pernah mengatakan ingin melindungi Dark Elf, melainkan hanya tidak ingin mereka mati di tangan Killman. Itu berarti prajurit yang disebut berani dan bermartabat tersebut sama sekali tidak peduli pada keselamatan anak-anak, melainkan hanya menyimpan mereka untuk kepentingannya sendiri. Kebenaran pahit ini membuat Douglas ketakutan dan kehilangan kata-kata. Kela kemudian mempertanyakan apakah kini Douglas akan menurunkan penghalang magis yang dibangunnya dengan susah payah. Putra Raja Iblis itu lalu membuka kedok Douglas sebagai pengkhianat di hadapan semua orang. Sosok yang selama ini dianggap pahlawan besar ternyata hanyalah badut penuh kebohongan. Kela yakin bahwa seluruh Earth Demon terlibat dalam rencana ini dan menggunakan Douglas untuk mencoba membunuhnya. Pemimpin suku pun terkejut mengetahui bahwa Douglas gagal menjalankan misi. Kela dengan marah memerintahkan Earth Demon untuk diam. Jika tidak, ia akan membunuh prajurit mereka. Namun Earth Demon justru memperlihatkan wujud asli mereka dan mencemooh Kela sebagai pengecut, meski sebelumnya mereka memujanya. Kela berdiri di depan penghalang magis yang sebelumnya ia rasakan dan memaksa Douglas membuka pintu. Tanpa pilihan lain, Douglas menuruti perintah itu. Sebuah kebenaran mengerikan pun terungkap. Di balik pintu terdapat para Dark Elf dan anak-anak mereka yang gemetar ketakutan. Mereka telah dijadikan tawanan dan budak. Kela terkejut dan dipenuhi amarah ketika melihat mereka kelaparan dan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk dari bayangannya. Shrews dan Rin ikut memeriksa kondisi mereka dan semakin terguncang melihat kenyataan tersebut. Kela memerintahkan Shrews untuk membawa satu Dark Elf dan menunjukkan ingatannya melalui sihir transfer memori. Shrews menyatakan kesiapannya dan mulai bekerja, menjelaskan bahwa ingatan tersebut mungkin tidak sepenuhnya jelas namun masih bisa diakses. Mantra pun diaktifkan, dan ingatan itu terlihat dari sudut pandang seorang Dark Elf laki-laki yang menyebut tempat itu sebagai neraka. Ia masih seorang anak, namun penampilannya sering membuat orang keliru. Ibunya dipaksa melahirkan, begitu pula semua Dark Elf perempuan lainnya. Anak-anak yang lahir dijual kepada bangsawan manusia dengan harga tinggi, menghasilkan keuntungan besar bagi Earth Demon. Kadang-kadang, Dark Elf dewasa yang tertangkap dari dunia luar menceritakan keindahan dunia, langit yang indah, lautan yang jernih, makanan lezat dan kehidupan yang damai. Namun semua itu hanya milik dunia luar. Anak-anak yang lahir di sini hanya mengenal perbudakan. Dark Elf dibesarkan untuk satu tujuan, sementara impian terbesar mereka hanyalah kebebasan bagi anak-anak mereka agar generasi berikutnya tidak bernasib sama. Menyaksikan ingatan menyakitkan itu, Kela diliputi amarah luar biasa dan mengutuk kebejatan Earth Demon yang menjalankan bisnis keji di kota bawah tanah. Amarah Kela meledak dan ia menghantam wajah Douglas dengan pukulan brutal meski ia tahu rasa sakit itu tak sebanding dengan penderitaan yang dialami Dark Elf. Douglas terhempas dan membentur sebuah pohon. Amarah Shrews pun memuncak ketika Douglas mengakui bahwa perdagangan Dark Elf telah dilakukan sejak awal karena mereka adalah ras langka yang sangat diminati bangsawan manusia. Dengan dalih mencintai alam, Dark Elf dijadikan alat dan akhirnya diperbudak demi bisnis. Mendengar itu, Shrews berniat membunuh Douglas, namun Douglas berdalih bahwa setelah Raja Iblis mati, bisnis ini adalah satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Kela tidak menerima alasan itu. Ia teringat penderitaan hidupnya sendiri, tetapi menyadari bahwa penderitaan anak-anak ini jauh lebih parah. Ia menolak untuk diam dan membiarkan kekejaman terjadi di depan matanya. Kela memerintahkan Shrews dan Rin bahwa sudah waktunya menyelesaikan apa yang Killman tinggalkan. Perintah itu berbahaya, tetapi Shrews setuju karena menyadari bahwa Earth Demon adalah pengkhianat yang telah mengkhianati ras mereka sendiri. Kela bertekad memusnahkan semua Earth Demon. Douglas memanggil bantuan rekan-rekannya, merasa unggul dalam jumlah. Pertempuran pun berubah menjadi pembantaian Earth Demon.
Rin menahan serangan mereka, sementara Shrills mengerahkan sihir besarnya dan membunuh para pengkhianat yang berkhianat pada Raja Iblis. Earth Demon terus mencaci Kela sebagai pengecut dan menyatakan bahwa ia tidak layak memimpin ras mereka. Namun Rin, sebagai pelayan paling setia, mengabaikan semua celahan itu karena Kela adalah calon Raja Iblis berikutnya. Apapun pendapat mereka. Kela kini bertarung dengan sungguh-sungguh seperti seorang prajurit sejati, menyadari bahwa ini bukan lagi permainan melainkan bagian dari hidupnya. Ia harus berubah. Dengan seluruh kekuatannya, ia melayangkan tendangan keras ke wajah Douglas. Para Dark Elf terkejut karena tidak pernah ada yang bertarung demi mereka. Seorang Dark Elf bernama Wood merasa mereka harus membantu kemenangan ini. Meski yang lain mencoba menghentikannya, ia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan keluar dari siksaan hidup mereka. Kata siksaan menggema di benaknya, memicu respon trauma atas kekejaman yang mereka alami. Kela memperhatikan semuanya dan menatap Douglas, menegaskan bahwa Douglas seharusnya bisa mendengar jeritan penderitaan orang-orang tak bersalah itu. Kela memastikan bahwa Earth Demon akan merasakan kemarahan yang sama. Douglas menyadari bahwa dirinya mulai terdesak dan memilih mengambil langkah ekstrem dengan memakan satu buah beri khusus. Benda itu adalah beri sihir bawah tanah, dan ia memerintahkan semua iblis bawah tanah lainnya untuk ikut memakannya satu persatu. Pertarungan ini ia anggap sebagai soal hidup dan mati, sehingga para iblis itu segera mengikuti instruksinya tanpa ragu. Rin terkejut karena selama ini ia hanya membaca tentang beri bawah tanah itu dalam mitos dan cerita. Kela sama sekali tidak mengetahui efek buah tersebut. Shrills menjelaskan bahwa memakan beri bawah tanah akan memangkas umur iblis secara drastis. Namun sebagai gantinya kekuatan mereka meningkat hingga 10 kali lipat. Kondisi itu jelas menjadi ancaman besar bagi Kela dan semua yang ada di sana. Para iblis bawah tanah mulai bertransformasi dengan cepat. Tubuh mereka berubah bentuk secara brutal. Douglas sendiri berubah menjadi sosok menyerupai monster tak berakal yang terus meraung keras. Kela merasakan kekhawatiran besar ketika menyadari bahwa energi iblis mereka benar-benar telah dimodifikasi secara paksa. Keadaan semakin buruk karena Kela belum mampu menggunakan seluruh kekuatan baja iblis akibat kondisinya yang belum pulih sepenuhnya. Douglas menerjang maju dengan pukulan mengerikan. Kela sempat yakin bahwa serangan itu akan melukainya parah, namun hal tersebut tidak terjadi. Tiba-tiba, sulur-sulur kayu muncul dari tanah, menahan pukulan Douglas dan membelit tubuhnya di tempat. Serangan itu bukan berasal dari Shrills, melainkan dari Dark Elf bernama Wood yang menolak mengalami penyiksaan untuk kedua kalinya. Wood bersumpah bahwa ia tidak akan pernah kembali menjadi budak. Keberanian Wood justru membuat sekutunya sendiri diliputi ketakutan karena mereka mengira Elf itu sedang mempertaruhkan nyawanya. Douglas murka dan berniat menyiksa Wood sampai mati. Kela tidak membiarkan hal itu terjadi dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Dark Elf disiksa lagi. Serangan tajam Kela merobek tubuh iblis dengan brutal dan sambil mengingat nama Wood, Kela mengakui bahwa ia mulai menyukai Dark Elf itu. Douglas merasa dikhianati oleh Dark Elf dan menolak mengakui kejahatan yang telah ia lakukan. Ia mengira bahwa dengan memelihara Dark Elf ia telah berbuat baik kepada mereka. Amarahnya semakin tak terkendali hingga ia berniat membunuh semua orang. Kela tidak menyangka bahwa kemarahan tersebut justru membuka kekuatan yang lebih besar. Tubuh Douglas membesar dan ia melayangkan pukulan dahsyat yang menghantam Kela dengan seluruh tenaga. Kela terlempar dan terjepit di dinding, tubuhnya mengalami guncangan hebat. Dari situ ia menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang diberikan oleh beri sihir bawah tanah. Douglas tidak berniat berhenti. Target berikutnya adalah Wood dan ia bertekad melenyapkan Dark Elf itu selamanya. Douglas mencengkeram leher Wood dan mencoba menghantam kepalanya, menekan tangannya hingga Wood merasakan rasa sakit luar biasa. Bahkan Kela sendiri merasa gentar menghadapi wujud Douglas saat ini. Meski begitu, Douglas lebih terobsesi membunuh Wood daripada Kela. Jeritan kesakitan Wood membuat Kela sadar bahwa ia harus segera bertindak. Ia menyiapkan serangan jarak jauh dan mencari sesuatu di dalam kegelapan yang bisa menyelamatkan nyawa elf itu. Tiba-tiba Kela terlempar ke dalam kondisi spiritual, masuk ke dalam sebuah kehampaan hitam. Di dalam void itu, sesosok figur gelap menertawakannya dan mengingatkan bahwa tubuh Kela telah kehilangan kesadaran. Kela mencoba mencari tahu identitas sosok tersebut, namun makhluk itu menegaskan bahwa saat ini bukan waktu untuk pertanyaan sia-sia, melainkan waktu untuk mencari cara menyelamatkan Wood. Meski waktu di dalam kehampaan terasa melambat, situasi di dunia nyata terus memburuk. Kela meminta jalan keluar untuk menyelamatkan Wood. Sosok itu menjelaskan bahwa Kela belum siap sepenuhnya menanggung kekuatan ayahnya, tetapi pada akhirnya tubuh dan pikirannya akan bekerja bersama untuk mengendalikan kekuatan Raja Iblis. Kela tidak tertarik pada penjelasan panjang. Ketika satu nyawa dipertaruhkan, ia hanya ingin solusi. Sosok gelap itu memberitahu tentang satu kemampuan yang bisa digunakan. Sebelum menghilang, sosok itu menyebut nama dunia dan kehidupan asli Kela sebagai Kang Chu, sesuatu yang jelas mengetahui masa lalunya. Kela belum sempat mencerna hal itu ketika ia terlempar keluar dari kehampaan dan fokus pada senjata yang muncul di tangannya. Itu adalah panah api milik ayahnya, senjata sempurna untuk serangan jarak jauh.
Kela melepaskan panah-panah api itu dan memberi isyarat agar Wood melindungi dirinya. Douglas terkejut melihat hujan panah melesat ke arahnya. Wood memanfaatkan momen itu dengan memanggil perisai kayu. Saat panah-panah tersebut menghantam Douglas, Kela memastikan bahwa akhir Douglas telah tiba. Rasa sakit dari panah api itu begitu hebat hingga Douglas meraung keras. Berkat tindakan tepat waktu Kela, Wood berhasil diselamatkan. Panah-panah itu menghantam langsung tubuh Douglas, membakarnya hingga meleleh sepenuhnya dalam nyala api biru. Kela sempat memikirkan sosok misterius yang muncul di pikirannya. Namun ia segera sadar bahwa masih banyak iblis bawah tanah lain yang harus dihadapi. Ia bergerak menuju mereka yang menyerang Green dan Shrills. Karena ruang yang sempit, Shrills tidak bisa menggunakan sihir terbaiknya. Kela datang membantu dengan memanfaatkan kekuatan ayahnya, melepaskan rentetan panah dari kejauhan dan membunuh setiap iblis bawah tanah dengan cepat. Shrills terkesan melihat kekuatan sihir Kela yang semakin meningkat. Kela sendiri menyadari bahwa ia telah mempelajari kemampuan bertarung baru dan merasa bangga akan hal itu. Tak lama kemudian pertempuran berakhir, semua iblis bawah tanah telah dimusnahkan. Shrills tidak menyangka bahwa kekuatan beri itu benar-benar sebesar yang diceritakan dalam rumor. Rin masih terkejut mengetahui bahwa buah tersebut menukar umur iblis dengan kekuatan. Hal itu tetap menjadi misteri yang perlu diselidiki di masa depan. Untuk para Dark Elf yang tersisa, Kela secara resmi membebaskan mereka dari rantai dan menegaskan bahwa ia tidak menginginkan apapun dari mereka selain hidup bebas. Kata kebebasan terasa asing bagi para elf yang sepanjang hidupnya terbelenggu. Kela mengizinkan mereka meninggalkan kota bawah tanah dan mencari kehidupan mereka sendiri. Akhirnya, impian kebebasan bagi anak-anak mereka terwujud. Para elf membungkuk sebagai tanda hormat dan dukungan kepada Kela dan para sekutunya. Sayangnya, mereka tidak bisa menjadikan iblis bawah tanah sebagai bagian dari pasukan mereka. Shrills merasa kecewa karena menyadari bahwa ia dan Killman telah dikhianati oleh makhluk-makhluk ini sejak awal. Rin menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan. Kela menunjukkan ketertarikan khusus pada Wood dan menanyakan apakah ia ditangkap dari dunia luar. Wood mengonfirmasi hal tersebut. Kela kemudian menanyakan apakah Wood memiliki keluarga untuk dituju, dan Wood mengangguk. Kela lalu mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok mereka sebagai penunjuk jalan. Wood meragukan dirinya sendiri karena merasa tidak sekuat iblis bawah tanah dan tidak yakin mampu membaca peta. Kela meyakinkannya bahwa Wood adalah Dark Elf yang dicintai alam, dan keberaniannya menghadapi bahaya telah mengesankan putra Raja Iblis. Dua alasan itu cukup untuk mendapatkan kepercayaannya. Kata-kata Kela membuat Wood terdiam. Selama ini ia hanya mengenal rasa sakit. Ia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Ia ditinggalkan dan diculik, lalu dipaksa menjalani kehidupan penuh penderitaan. Dunia seperti neraka itulah satu-satunya yang ia kenal, dan iblis bawah tanah telah merenggut seluruh harapannya. Wood tidak pernah menyangka bahwa kebebasan benar-benar bisa datang. Kini, dengan air mata mengalir di wajahnya, ia bertanya, apakah ia benar-benar diizinkan memiliki kebebasan itu? Dengan polos, ia meminta izin untuk mengikuti perintah Kela, seolah tak percaya hari itu benar-benar tiba. Kela menegaskan bahwa ia tidak akan memberi perintah, melainkan bekerja bersama. Sejak saat itu, sebuah ikatan pun terbentuk antara Dark Elf dan Kela. Hingga malam tiba, kelompok Kela menuntaskan pembersihan iblis bawah tanah dan membebaskan seluruh Dark Elf. Kela sempat khawatir akan nasib mereka di dunia luar, namun ia teringat bahwa alam sendiri mencintai mereka. Dimanapun mereka hidup nanti, pasti akan lebih baik daripada neraka yang pernah mereka tinggali. Wood berpamitan pada elf lainnya dan bergabung dengan kelompok Kela. Rin langsung bersikap tegas mengawasi anggota baru itu, namun Wood adalah pendengar yang baik dan siap mengikuti arahan. Shrills menyarankan agar mereka mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Wood menggunakan inderanya yang tajam dan menunjuk ke arah tertentu yang mengarah ke air. Rin terkesan dengan kemampuan Wood dan memujinya. Kela bertanya mengapa mereka perlu mencari sungai. Shrills menjelaskan bahwa mereka tidak mungkin terus berjalan tanpa tujuan. Memanfaatkan aliran sungai dianggap sebagai pilihan yang lebih baik. Rin sempat berpikir bahwa mereka mungkin akan menangkap seekor naga. Namun Shrills justru menertawakan pikiran itu dan merasa bahwa nasib mereka terlalu buruk bahkan untuk menemukan seekor unicorn, apalagi naga. Kela menyetujui untuk mengikuti koordinat yang diberikan Wood, lalu kelompok itu bergerak sesuai arahannya. Tak lama kemudian mereka melihat banyak unicorn sedang minum air di sungai yang jernih. Begitu merasakan kehadiran makhluk kuat, para unicorn itu langsung melarikan diri. Hal paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa di tempat itu benar-benar ada seekor naga, meski Shrills segera mengingatkan bahwa tujuan mereka bukan mencari naga. Sementara itu, situasi di pihak pasukan Killian menunjukkan perkembangan lain. Kurdly melihat seekor iblis bawah tanah yang memohon pertolongan dan menyadari bahwa makhluk itu adalah satu-satunya penyintas dari rasnya. White Mage mengingat kembali diskusi sebelumnya ketika Dit mengeluh bahwa sihir pelacak mereka tidak bekerja pada target. Kurdly menjelaskan bahwa ia mendeteksi banyak target di lokasi berbeda, sehingga sulit memastikan mana yang benar-benar Kela. Mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak anak Raja Iblis masih hidup, dan ketidakpastian itu membuat kelompok tersebut frustrasi karena harus membuang banyak waktu untuk berburu.
Killian sebagai kapten akhirnya mengambil keputusan tegas. Ia merencanakan pemusnahan semua iblis di benua dan menjadikan Kela sebagai target pertama. Ia meminta White Mage untuk berteleportasi ke lokasi tertentu guna memastikan identitas target, sementara anggota Talkan lainnya tetap fokus pada pembasmian sisa-sisa Raja Iblis. White Mage segera menggunakan mantranya dan berpindah tempat. Killian, putra Gojo Saru, terus menyusun rencana untuk menghapus iblis selamanya. Saat Kudli menginjakan kaki di lokasi tersebut, ia merasakan jejak energi Kela dan mulai yakin bahwa Kela memang pernah berada di sana. Iblis bawah tanah terakhir yang tersisa mengonfirmasi bahwa Kela telah menghancurkan sukunya. Kudli menanyakan lokasi Kela, namun iblis itu tidak mengetahuinya dan justru memohon bantuan. Sebelum permohonannya selesai, sebuah peluru menembus kepalanya dan ia tewas seketika. White Mage bersikap dingin dan menganggap iblis itu tidak berguna. Target utamanya kini hanya satu, mengikuti jejak energi Kela hingga melenyapkannya. Di sisi lain, kelompok Kela akhirnya tiba di lokasi sungai yang terasa seperti surga. Kela terkesan dengan kemampuan pelacakan Wood yang mampu merasakan sungai dari jarak jauh. Bakat itu benar-benar luar biasa. Rin, seperti biasa, terus mengawasi Wood dengan ketat dan mengingatkannya agar tidak bertindak berlebihan karena ia masih anggota baru. Kela mengusulkan agar mereka mencari makanan karena sudah berhari-hari tidak makan dengan layak. Rin langsung bersemangat karena merasa dirinya adalah pemancing yang andal. Sungai itu dipenuhi ikan, namun dalam sekejap Wood menangkap semuanya sekaligus. Ia memperlihatkan kemampuannya mengendalikan aliran air dengan kekuatan alam, membuat ikan-ikan terlempar langsung ke arahnya. Shriels benar-benar senang telah merekrut Wood. Sebaliknya Rin merasa kesal karena tidak mendapat pujian. Ia mencoba menyalakan api, tetapi Shriels melangkah lebih dulu dan langsung menciptakan nyala api dengan sihirnya. Rin merasa dirinya tidak berguna dan pergi menyendiri dengan perasaan murung. Akhirnya seluruh kelompok berbagi makanan berkat hasil Wood. Kela memperhatikan bahwa Rin tetap terlihat sedih dan bertanya mengapa ia tidak ikut makan. Karena Rin tampak malas, Shriels justru mengambil jatah makanannya, membuat tekanan batinnya semakin besar. Kela yang sejak tadi memperhatikan kondisi Rin, kemudian memintanya mencari buah-buahan agar ia merasa lebih berguna. Rin langsung bangkit penuh semangat dan berangkat menjalankan tugas itu. Wood menawarkan diri untuk menemukan buah-buahan dalam sekejap. Namun Kela menghentikannya karena tahu hal itu akan membuat Rin semakin sedih. Ia sengaja memberikan tugas penting itu pada Rin, dan Rin pun berangkat dengan penuh antusias. Shriels menggoda Rin sebagai pelayan yang tidak berguna, dan menyadari bahwa Kela sangat memperhatikannya. Ia terus menggodanya seolah Kela mulai jatuh cinta, sementara Kela bersikap seakan-akan ia hanya benar-benar ingin makan buah. Mereka kemudian bertanya pada Wood apakah unicorn benar-benar ada di sekitar sana, dan Wood memastikan bahwa ia bisa mencium aroma mereka. Kela sempat membayangkan betapa bagusnya jika ada naga yang bisa mereka tunggangi. Namun Shriels menepis angan-angan itu. Adegan kemudian beralih ke Rin yang dengan gembira mencari buah. Ia melihat apel di atas pohon dan melompat untuk meraihnya tanpa menyadari apa yang sedang ia pijak. Tanah tiba-tiba bergerak, namun ternyata itu bukan tanah melainkan seekor naga liar yang menatapnya. Nasib Rin benar-benar buruk karena ia justru bertemu naga berbahaya. Dalam sekejap ia menyadari kesalahan besar yang telah ia buat dan berteriak ketakutan. Wood menjelaskan pada Kela bahwa ia bisa merasakan energi alami planet ini, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kela membandingkannya dengan kemampuan membaca peta. Shriels sangat senang karena kemampuan itu adalah harta karun yang memungkinkan mereka menemukan dungeon dengan mudah. Satu-satunya masalah adalah jangkauan kemampuan Wood terbatas sehingga ia sendiri meragukan potensinya. Kela menanyakan apakah kemampuan itu bisa dilatih, dan Wood menyebut bahwa memakan batu naga berusia 1000 tahun akan meningkatkan kemampuannya secara drastis. Kela terkejut mendengar peningkatan sebesar itu. Namun Shriels menegaskan bahwa menemukan naga setua itu saja sudah sangat sulit, apalagi membunuhnya dan mengambil batunya. Ia menjelaskan bahwa naga adalah predator puncak dunia ini, dan secara alami membenci iblis. Fakta bahwa hanya manusia langka yang mampu menjinakkan naga membuat Kela bertanya-tanya, mengapa iblis tidak bisa melakukan hal yang sama? Meski begitu, ia akhirnya menerima kenyataan pahit tersebut. Meski tetap berharap suatu hari, Wood bisa mendapatkan batu yang memperkuat kekuatannya. Sementara itu, Rin terlihat berlari mati-matian menyelamatkan diri dari naga. Shriels sendiri tidak percaya bahwa mereka benar-benar berhadapan dengan naga raksasa. Seluruh kelompok berlari sekuat tenaga seolah sedang mengikuti perlombaan. Rin terus berteriak menarik perhatian naga itu lebih jauh. Teriakannya bahkan terdengar oleh White Mage Kudli yang hampir mencapai lokasi mereka. Beberapa saat kemudian naga itu kehilangan jejak dan terbang pergi, sementara kelompok itu bersembunyi di balik bongkahan batu besar. Begitu aman, Shriels langsung memarahi Rin karena diminta membawa buah tetapi malah membawa naga. Wood masih terpukau dengan ukuran naga itu dan memperkirakan bahwa makhluk tersebut telah hidup setidaknya selama 1 milenium. Kela masih dalam keadaan terkejut ketika tiba-tiba Kudli muncul tanpa peringatan, membuat semua orang kaget karena tidak menyadari kehadirannya. Shriels mengenali White Mage terkenal dari Token of White dan langsung ketakutan.
Kelompok itu segera membentuk formasi tempur karena sadar bahwa mereka telah dilacak begitu cepat. Namun White Mage hanya berdiri diam, memancarkan aura dingin tanpa belas kasihan. Kela dilanda kepanikan, merasa bahwa hidup damainya kembali hancur karena masalah terus berdatangan, dan kini ia berhadapan dengan penyihir yang sangat berbahaya. Curdly menenangkan mereka dan menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk bertarung di tempat itu. Ucapan tersebut mengejutkan Kela karena sama sekali tidak ia duga. White Mage menyatakan bahwa Shrills telah mengkhianati Taucan Squad dan menegaskan bahwa Shrills pun tahu bahwa bertarung di sini tidak ada gunanya. Kekuatan White Mage begitu besar hingga satu mantra saja cukup untuk menghapus keberadaan mereka semua. Menyadari ancaman itu, Kela menanyakan kebenaran pada Shrills. Dengan berat hati, ia mengakui bahwa hal tersebut benar. Curdly memang mampu melenyapkan mereka dalam satu serangan, dan kekuatannya jauh melampaui seluruh kelompok itu. Pikiran bahwa White Mage memiliki kekuatan sebesar itu membuat keadaan terasa semakin menekan. Karena jika White Mage sudah sekuat ini, maka Killian sebagai kapten kemungkinan jauh lebih berbahaya. Para tokoh utama benar-benar berada dalam situasi sulit. Rin dipenuhi ketakutan dan merasa tidak ada jalan keluar. Curdly menegaskan bahwa pertarungan tidak akan membawa keuntungan apapun. Jika mereka mau ikut tanpa melawan, ia berjanji mereka setidaknya masih akan hidup untuk sementara waktu. Kela menolak menerima tawaran itu sebelum mengetahui kemana mereka akan dibawa. White Mage dengan santai menyampaikan bahwa ia akan membawa mereka langsung ke kaptennya, Killian, yang sedang menunggu kepulangannya. Shrills memahami bahwa Taucan of White hanya menjalankan misi sesuai perintah tuannya. Curdly menjelaskan bahwa pemimpinnya sedang memburu Kela sehingga ia harus dibawa. Kela tetap menolak karena menurutnya ikut pergi sama saja dengan berjalan menuju kematian. White Mage menanggapi dengan sikap seolah itu pilihan terbaik karena setidaknya Kela masih bisa hidup sedikit lebih lama. Ucapan itu mengguncang pikiran Kela. Dunia sihir yang dulu ia impikan kini berubah menjadi ancaman kematian yang nyata. Ia menyadari bahwa menyerah berarti menerima kematian, dan ia memilih untuk bertarung hingga akhir daripada mati tanpa perlawanan. Kela mengarahkan busur apinya dan melepaskan satu panah, namun Curdly dengan mudah memblokirnya. Serangan-serangan berikutnya dari kelompok itu juga tidak membuahkan hasil. Sihir Shrills gagal menembus pertahanan Curdly, begitu pula serangan Dark Elf. Perisai defensif Curdly tetap utuh dan melindunginya dari semua serangan. Rin berusaha membuktikan keberadaannya dan ingin menunjukkan pada tuannya bahwa ia berguna. Ia mencoba menyerang dari jarak dekat dengan ceroboh, membuat Shrills memperingatkannya agar segera melindungi diri. White Mage memanfaatkan celah itu dan menunjukkan kekuatannya. Sebuah serangan es yang sangat kuat menghantam Rin hingga terpental jauh. Curdly menegaskan bahwa ia akan membawa Kela apapun yang terjadi, hidup atau mati. Langit seketika dipenuhi hujan petir. Beruntung Shrills berhasil memasang pertahanan tepat waktu sehingga mereka selamat, meski kilat menghantam perisai dengan kekuatan dahsyat. Rin merasa bersalah dan menganggap dirinya tidak berguna. Shrills memarahinya karena sekarang bukan waktu untuk menguji kemampuan. Perisai pertahanan berada di ambang kehancuran. Kela menanyakan apakah ada serangan yang mampu mengimbangi proyektil Curdly. Shrills mengakui bahwa sekalipun ia memiliki sihir khusus, mereka tetap tidak punya peluang. Curdly membuka gerbang sihir yang memuntahkan lebih dari 100 serangan sekaligus. Perisai Shrills mulai retak dan kehancuran total tampak tak terelakkan. Kelompok itu panik mencari jalan keluar. Kela memaksa pikirannya bekerja dan akhirnya teringat pada roh gelap yang pernah ia temui. Ia berharap bisa bertemu lagi dan mulai menyalurkan seluruh energinya. Shrills menganggap tindakan itu sia-sia karena tekanan mental Kela justru mempercepat runtuhnya perisai. Kela tetap memusatkan seluruh kekuatannya dan memohon agar roh gelap itu muncul kembali, namun tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, sebuah keajaiban lain terjadi. Naga raksasa yang sebelumnya mereka temui merasakan pertempuran itu dan tertarik oleh luapan mana Kela. Curdly menyadari bahwa energi Raja Iblis hanya muncul saat Kela memaksakan kekuatannya, dan itulah alasan ia tidak bisa melacaknya sebelumnya. Kali ini ia yakin ini akan menjadi pertarungan terakhir dan bertekad membunuh Kela. Kela mencoba fokus penuh dan berusaha masuk kembali ke kondisi kehampaan, merasa bahwa itu hanya akan aktif ketika ia hampir mati. Namun kondisi itu tak kunjung datang. Perisai Shrills akhirnya runtuh dan rentetan serangan melesat langsung ke arah Kela. Segalanya tampak berakhir, tetapi naga raksasa itu tiba-tiba muncul dan melindungi mereka. Makhluk itu tampak lebih kuat dan mengerikan dari sebelumnya, menahan semua serangan. Kela terkejut melihat naga yang sebelumnya memusuhi mereka kini justru membantu. White Mage melancarkan serangan bertubi-tubi, namun naga itu justru tertarik pada Kela, membuatnya semakin bingung. Tatapan mereka bertemu dan sebagian ingatan naga itu terbuka. Di masa lalu, naga tersebut pernah melayani ibu Kela. Mereka saling mengenal dan berbagi banyak kenangan indah. Dalam momen itu, suara naga terdengar jelas di benak Kela, memerintahkannya untuk segera melarikan diri. Kela terkejut mendengar suara itu. Naga kemudian memuntahkan batu sihir langkanya yang dapat memperkuat kemampuan Wood. Kela menangkapnya tanpa benar-benar memahami apa itu, hingga naga menjelaskan bahwa itulah batu yang mereka cari. Kela tidak mengerti mengapa naga itu memberikan bantuan sebesar ini.
Naga tidak punya waktu untuk menjelaskan dan mendesaknya agar segera pergi serta menyembunyikan kekuatannya. Naga merasakan bahaya mendekat dan kembali memerintahkan Kela untuk melarikan diri. Berbalik badan, naga itu menyemburkan napas api yang dahsyat ke arah Curdly. White Mage segera mengaktifkan pertahanannya, terkejut melihat seekor naga membantu iblis. Keadaan ini benar-benar di luar dugaan. Kela memanfaatkan kesempatan itu, mengumpulkan seluruh kelompok dan melarikan diri sementara naga mengalihkan perhatian White Mage. Curdly diliputi amarah karena rencananya diganggu oleh naga sekuat itu. Ia terpaksa mengubah strateginya. Naga melancarkan serangan api lagi tetapi tetap gagal menembus pertahanan Curdly. Sebagai balasan, White Mage menciptakan lingkaran sihir raksasa yang memanggil sebuah meteor kolosal jauh lebih besar dari naga itu sendiri dan menjatuhkannya dari langit. Serangan mendadak itu mengejutkan naga. Menghadapi kematian, naga mengenang saat-saat paling berharga bersama Ibu Kela yang selalu menemaninya. Meteor menghantam naga tersebut dan merenggut nyawanya. Dari kejauhan, Kela menyaksikan skala kehancuran itu dan memahami bahwa naga tersebut telah gugur. Lautan darah naga membanjiri meteor es yang menjadi penyebab kematiannya. Curdly turun ke bawah sambil bertanya-tanya mengapa naga itu membantu iblis. Ia tidak menemukan jawaban yang masuk akal dan mencoba menggunakan sihir navigasi memori untuk menyelidikinya. Namun sebelum itu berhasil, naga melakukan serangan terakhirnya. Dalam kondisi sekarat, naga itu menyatakan bahwa manusia adalah makhluk egois dan kejam. Dan suatu hari mereka akan menghadapi kehancuran besar akibat perbuatan mereka sendiri. Setelah itu, tubuh naga berubah menjadi abu dan lenyap, mengakhiri hidupnya dengan sengaja agar Curdly tidak dapat mengakses ingatannya. Pengorbanan naga itu semata-mata bertujuan memastikan Kela dan kelompoknya dapat melarikan diri dengan selamat. Curdly menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan, namun ia yakin bahwa Kela tidak akan mampu mengubah takdirnya. Dengan mengangkat tangannya ke atas, ia menegaskan bahwa putra Raja Iblis akan mati di tangan White Falcon. Di kejauhan, Kela dan teman-temannya terus memikirkan bantuan naga yang datang secara tiba-tiba. Sebelumnya naga itu jelas memburu mereka, namun dalam sekejap justru berpihak pada mereka. Dark Elfwood mengemukakan sebuah dugaan bahwa naga itu hanya menyelamatkan mereka karena Kela. Saat Kela memusatkan kekuatannya, naga itu muncul seolah tertarik oleh keberadaannya. Kela sendiri sempat mengintip memori naga dan mengetahui adanya hubungan antara naga tersebut dan ibunya. Penjelasan itu tetap sulit dipahami oleh Rin, karena hubungan antara naga dan iblis tidak pernah baik. Ia merasa aneh, membayangkan keduanya bisa hidup berdampingan. Kela pun tidak mengetahui detail pastinya, namun ia merasakan perasaan hangat dari interaksi yang ia lihat di dalam memori itu. Hal terpenting adalah naga tersebut telah menyerahkan batu sihirnya, sesuatu yang paling mereka butuhkan. Seluruh kelompok merasa berutang budi atas tindakan naga itu. Shriels bahkan menyebut bahwa pada dasarnya, mereka telah diselamatkan oleh seorang Demon Queen. Kela semakin penasaran dengan hubungan antara ibunya dan naga itu, karena ada sesuatu yang ia rasakan di mata naga tersebut. Ia menyerahkan batu sihir itu kepada Wood agar kekuatannya bisa meningkat. Shriels mengingatkan bahwa Falcon of White masih mengejar mereka, sehingga mereka membutuhkan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Wood sempat ragu menggunakan batu yang begitu langka dan merasa bersalah karena nilainya yang tak ternilai. Namun Kela dengan tegas mendorongnya untuk memakainya karena batu itu tidak akan berguna bagi siapapun selain dirinya. Akhirnya Wood menyetujui dan menelan batu tersebut. Begitu batu itu masuk ke dalam tubuhnya, Wood merasakan sensasi aneh yang menyebar ke seluruh raganya. Ia mulai merasakan memori asli naga tersebut. 1000 tahun yang lalu, naga itu disiksa oleh manusia-manusia kejam dan dijadikan objek eksperimen. Mereka menyiksanya setiap hari dengan penuh kesenangan, sementara naga itu terus menangis tanpa henti. Ratusan tahun berlalu dan manusia terus memotong tubuhnya menggunakan bagian-bagiannya untuk berbagai keperluan. Setiap kali naga itu hampir mati, mereka menyembuhkannya kembali agar eksperimen dapat dilanjutkan. Selama berabad-abad, naga itu hidup dalam siklus penderitaan yang tak berakhir. Pada akhirnya naga itu menerima kenyataan dan menjadi gila akibat siksaan tersebut. Menangis terasa sia-sia dan ia pasrah pada nasibnya. Bagi manusia, keberhasilan terbesar adalah membuat naga itu berhenti merasakan sakit. Saat naga itu berada di ambang kematian, Raja Iblis sebelumnya melancarkan serangan besar ke manusia. Ia tampak jauh lebih kejam dan menikmati pembantaian terhadap setiap manusia yang ia temui. Dalam pertempuran itu, laboratorium tempat naga dikurung hancur total, dan untuk pertama kalinya naga tersebut merasakan kebebasan. Akibat invasi iblis, naga itu berhasil keluar dari laboratorium neraka yang telah menjadi penjaranya selama berabad-abad. Ia akhirnya bebas, kebebasan yang telah lama ia dambakan. Terbang di langit, ia mencoba mencari makhluk lain dari rasnya. Ia menerima kenyataan pahit tentang kekejaman manusia dan ingin bergabung dengan iblis untuk melakukan serangan balasan. Namun kenyataannya mengejutkan karena tidak ada satupun naga lain yang mempercayainya. Mereka telah terikat dengan manusia dan tidak ingin memutus hubungan tersebut, serta membenci iblis dan justru bertarung bersama manusia melawan iblis. Sebagian besar naga tidak mengetahui kebenaran gelap di balik hubungan dekat mereka dengan manusia. Hubungan itu terjalin karena manusia bisa menyiksa dan bereksperimen pada naga demi kepentingan mereka sendiri. Manusia-manusia itulah yang mengorbankan naga untuk mempelajari sihir mereka. Namun kebenaran ini tidak pernah diterima oleh ras naga sendiri.
Mereka telah berpaling dari iblis dan takut iblis akan membahayakan manusia. Akibatnya naga itu menjadi sendirian tanpa tempat berpijak, tidak diterima oleh manusia, iblis maupun sesama naga. Dalam kesendirian, naga itu masuk ke dalam keadaan meditasi dan mulai mempertanyakan tujuan keberadaannya di dunia ini. Setelah ditolak oleh 3 kekuatan besar, ia tidak lagi tahu apa alasan dirinya masih hidup. Ia pun bersembunyi dan mengasingkan diri, tenggelam dalam kegelapan dan kesunyian selama bertahun-tahun. Setelah mengalami begitu banyak penyiksaan, ia hanya menunggu kematian datang menjemput. Hingga suatu hari, seorang gadis iblis kecil datang sambil menangis dan mengusap matanya di hadapannya. Saat itulah ia bertemu dengan Karista. Gadis itu adalah seorang anak yang tidak memiliki siapapun. Ia mulai memanggil naga itu sebagai ibu. Naga tersebut terkejut karena gadis itu sama sekali tidak takut dan justru berlari ke arahnya. Gadis kecil itu memeluknya erat, menutup mata dan menangis seolah memperlakukan naga itu sebagai ibunya sendiri. Dalam kebingungan, naga itu mencoba menjelaskan bahwa ia bukan ibunya. Namun pada saat itu, sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sebuah cahaya muncul, cahaya tujuan hidup, alasan keberadaannya, dan tujuan itu bernama Karista.